Ya, 1 Timotius berkata, orang yang tidak memelihara keluarganya, apalagi seisi rumahnya, lebih buruk dari orang yang murtad. Jadi kamu harus lindungin. Kalau kamu sendiri yang kena, kamu jangan lawan, kamu berkati dia. Oke, 1 Timotius itu perkataan Paulus. Oh, Oke. mau perkataan Paulus semua itu dengan hikmat Tuhan. Ya, mau perkataan Paulus, Paulus itu diutus oleh Tuhan Yesus sendiri kok. Tapi dia berkata bukan menurut firman Tuhan, Pak. 2 Korintus 11 nomor 17 gimana? Apanya? Dia berkata bukan sebagai menurut firman Tuhan. Oh, bukan. Dalam konteks itu kamu baca yang mana yang dia ngomong, ini aku bukan Tuhan, tentang perceraian. Waktu dia berkata kalau ada. Maksudnya dia berkata bukan menurut firman Tuhan, bukan berkata Bukan. Coba baca lagi 2 Korintus 11 nomor 17. 1 Korintus 7, dalam 1 Korintus 7, waktu tentang perceraian, ya kalau ada orang yang diceraikan oleh, misalnya nih kamu nih perempuan, terus suamimu itu orang tidak percaya kepada Yesus, kamu diceraikan, maka aku, bukan Tuhan loh ya, aku menasihatkan gitu ya. Itu konteksnya begitu bunyinya. Gini Pak, bunyinya gini, saya baca ya, 2 Korintus 11 nomor 17 ya. Coba sedikit. Nah ini, apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Berarti kalau Paulus berkata bukan menurut firman Tuhan, loh, kok bisa dipercaya Pak? Kira-kira perkataan Paulus ini? Konteksnya apa? Kamu itu ada ayat sebelumnya dan sesudahnya. Kamu tidak bisa potong begitu, diperkosa. Karena di dalam 1 Timotius 3:16 semua tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Allah, ya, berarti kan yang Paulus itu juga diilhamkan oleh Roh Kudus oleh Allah. Jadi kamu nggak bisa langsung potong begitu. Diilhamkan oleh. Jadi kamu nggak bisa, satu itu kamu pakai buat itu lagi ceritanya apa dia, lagi konteksnya apa. Ya, coba, kan? Konteksnya apa itu kira-kira? Ya, kamu lihat dari atas, dia lagi cerita apa. Nih, lihat nih. Nih, lihat nih dari atas nih. Dia lagi cerita, apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu, untuk memberitakan Injil Allah. Jemaat-jemaat lain telah kurampok. Apakah berarti Paulus kerampok? Kerampok? Masa orang kerampok bilang-bilang? Jemaat lain kurampok maksudnya apa? Dia mintain semuanya dengan, ayo kasih sana. Buat apa? Supaya bisa memberitakan Injil kepada yang lain. Tapi bukan dirampok ditodong begitu. Itu adalah sebuah bahasa hiperbolik. Nah, orang Kristen semua tahu itu bahasa hiperbolik. Nggak ada terus pendeta ngerampok beneran, nggak pernah ada pendeta ngerampok, layanannya belum ada. Itu ya, terus Pak, terus bacanya Pak. Terus, ya kan? Terus. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Karena aku nggak pernah minta-minta sama kamu. Buat diriku sendiri, Paulus kerja sebagai tukang tenda. Jadi bikin tenda dia. Ya kan? Jadi bukannya berarti terus dia ngerampok buat sendiri, enggak, dia ambil ini buat sebelah sana, yang sana dia ambil buat sana. Artinya itu seperti saya lakukan pengumpulan donasi seperti ini yang gila-gilaan, ya sampai 20 miliar. Kenapa? Bukan buat saya, buat kesejahteraan umat. Ya, demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah Akaya, di daerah Achaia. Mengapa tidak? Karena aku tidak mengasihi kamu. Allah mengetahuinya, aku mengasihi kamu, artinya kan. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka mencari kesempatan guna menyatakan apa yang mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang itu adalah rasul-rasul palsu, pengejar-pengejar curang yang menyamar sebagai rasul Kristus. Jadi Paulus difitnah, dikira dia mengambil keuntungan buat dirinya sendiri oleh rasul-rasul ini. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar menjadi malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayan menyamar sebagai pelayan kebenaran. Ya, ada iblis bisa menyamar jadi malaikat terang ya di Gua Hira itu ya. Kesusahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh. Ya, supaya aku pun boleh bermegah dikit. Orang-orang mengira Paulus ini nggak ada ilmunya. Wah, ini orang bodoh bisa dibohongin ya lah. Dia ini apa sih? Dia ini siapa nih? Orang baru kok. Nah, jangan anggap aku orang bodoh. Tapi kalau kamu menganggap aku bodoh, ya sudah, anggap aja aku bodoh. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukanlah sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Nah, lihat ya, karena banyak orang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Itu lagi sindiran. Kalau gitu aku tak sombong, orang sombong, aku sombong-sombongan juga. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh karena kamu begitu bijaksana. Karena kamu sabar jika orang memperhambakan kamu. Jadi kalau ada orang ngakalin kamu, ya nipu kamu dengan agama, kamu malah senang. Ya udah, anggap aja aku seperti itu deh. Nah, itu konteksnya seperti itu. Padahal Paulus ini seorang sarjana, dia seorang anggota Sanhedrin paling muda, dan dia meninggalkan semua itu demi Injil. Dia seorang Farisi yang paling pandai, dia muridnya Gamaliel. Gamaliel itu adalah orang paling hebat di zaman itu ya, profesor paling hebat di zaman itu. Dan dia muridnya Gamaliel. Tetapi dia nggak mau bilang, nggak mau kasih tahu itu. Artinya udah deh, kalau ada orang yang nipu kamu anggap aja aku seperti mereka. Itu maksudnya seperti itu, ada konteksnya. Kamu nggak bisa lupa bukan firman Tuhan, karena itu koma. Ya kan, ada komanya di dalam ayat 17 itu. Ya kan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah, itu kan sindiran. Oke, berarti dia itu berkata bukan menurut firman Tuhan. Begini Pak, kalau di Matius 7, sebentar dulu. Enggak stuck di situ. Sudah saya jelaskan begitu rupa saja. Kamu masih ngeyel, saya ini doktor teologi. Kamu tanya pendeta manapun penjelasannya kayak saya. Kenapa kamu bisa mulai sih? Karena kamu Matius 17. Gini. Kita coba masuk Matius 7:15 ya. Waspadalah terhadap nabi palsu kan? Kamu mau debat sama saya? Enggak, ini saya cuma baca aja Pak. Matius 7:15. Kalau mau debat kamu harus tamak muka. Kalau enggak, saya tanya tadi kan saya sudah kan penjelasan Bapak ya. Itu jawabannya itu. Oke, makanya saya kembali ke Matius 7:15. 1 Timotius 3:16 berkata, segala tulisan diilhamkan oleh Allah.
Ya. Nah, maksudnya dia berkata bukan menurut firman Tuhan, coba dari mana itu? Nah, itu Coba tadi mana saya kan? bilang, itu konteksnya dia lagi nyindir orang Korintus karena dia lagi difitnah. Kan sudah saya bilang konteksnya itu. Difitnah. Oh. Yesus pun Iya. kan Pak banyak difitnah, tapi tetap dia berkata yang diperintahkan Tuhan kepadanya di dalam Yohanes 4:9. Tetap konsisten dia. Kalau memang utusan Yesus itu kan rasul tuh. Iya toh? Yohanes 12:49 tetap dia berkata begini, Pak. Yesus lagi ngomong sama muridnya yang orang Yahudi. Iya, Cara iya. berpikir orang Yahudi berbeda dengan cara berpikir orang Yunani. Orang Korintus itu bukan orang Yahudi. Dia nggak bisa berpikir seperti orang Yahudi. Kalau di dalam berpikir orang Yahudi, teksnya dari teks ke teks ada yang namanya partes. Tapi kalau kepada orang Yunani, dia bilang kepada orang Yunani, aku bisa seperti orang Yunani. Kepada orang bebas, orang sikit. Kepada orang Yahudi seperti orang Yahudi. Hmm. Itu Jadi begini, Pak. 1 Korintus 2 dikatakan, aku tidak berkata-kata dari sini, tapi karena roh Allah. Ya, dalam 1 Korintus 2. Ya, itu jelas sekali. Itu tulisan yang sama, tulisannya Paulus kepada Korintus juga, kepada jemaat yang sama. Di dalam 1 Korintus 2 dikatakan, ya, aku tidak datang padamu dengan kata-kata indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus. Ya, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan tadi, dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanmu memberitahu tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tapi dengan keyakinan akan kekuatan dari Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, hikmat yang ada di orang pintar, tetapi kepada kekuatan Allah. Itu udah jelas banget. Jadi kalau kamu mau menafsirkan lainnya, kamu berarti ada yang salah dengan otakmu. Ya, itu sudah penjelasannya itu. Ya, kamu silakan boleh tanya. Kalau mau debat, kamu harus sama muka. Ingat ya. Ya, saya cuma tanya aja Pak, gitu loh. Kan gitu ya. Sudah sangat jelas ya, sudah cukup jelas itu ya. Jangan diada-ada lagi, jangan diputar-putar lagi. Oke, silakan yang lain. Kalau mau Salam. boleh. Siapa nih? Salam Nabi 26. Ya, silakan. Ya. Siapa? Saya Siapa nih? melihat saya Andi Safe. Oh, Andi, silakan Andi, 1 menit bicara. Ya. Saya melihat Nabi 26-nya makin ganteng nih. Wah, ya jelas. Gimana sih? Cuma iya. Iya. Jadi kalau saya mengucapkan segala sesuatu itu kan siapa gua gitu kan. Jadi saya sekalian mau bertanya, sekalian Nabi 26 menjelaskanlah kepada teman-teman yang berada di sini. Bantu saya menjelaskannya lah. Kalau saya menjelaskan kan nggak mungkin. Nah, saya mau bertanya sama Nabi 26 tentang Galatia 5 ayat 23. Ya, Halo? Roh kan? Ya. Nabi 5 ayat 23, kelemah lembutan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Coba Nabi 26, tolong jelaskan dulu kepada kita-kita ini. Berkat-berkat apa ya nih tentang kelembutan dan penguasaan diri nih? Terima kasih. Ada lemah lembutan itu, ya nanti ada dalam Matius 5 ya, berbagai orang yang lemah lembut karena dia akan memiliki bumi. Nanti ternyata kata lemah lembut yang di situ, itu sama yang dipakai di dalam Mazmur 47 ya, saya lupa ya. Berbahagialah orang yang rendah hati karena dia akan memiliki bumi. Itu di mana ayatnya berbahagialah orang yang rendah hati karena dia akan memiliki bumi. Nanti ya, nanti kita cek ini ya. Saudara, banyak orang salah paham lemah lembut itu kelemar-kelemar kayak wong Solo. Bukan. Lemah lembut itu kamu mau mendengar, diajar hatimu. Ya, ketika kamu salah, kamu mau ditegur. Itu yang namanya lemah lembut. Itu yang namanya rendah hati dan lemah lembut itu. Lemah lembut dan rendah hati sebetulnya dalam bahasa hati itu dari kata bahasa yang sama, mik. Ya, itu lemah lembut, itulah rendah hati. Berbahagialah orang yang rendah hati karena dia akan memiliki bumi. Orang jujur saja nggak cukup. Banyak orang jujur tapi sombongnya minta ampun. Kamu sial kamu. Kalau kamu jujur, kamu juga harus rendah hati. Ya, saya punya yayasan, ada pengurus. Begitu pengurus ini nggak mau kasih laporan keuangan, saya singkirkan. Walaupun dia jujur, tapi dia tidak mau kasih laporan keuangan, tidak mau dikontrol, tidak mau dicek, saya singkirkan. Jangan di tempat saya lagi, nggak boleh. Karena kamu tidak rendah hati. Tapi kalau dia tetap rendah hati di situ, ya kamu boleh. Jujur saja tidak cukup. Kamu harus jujur, tapi jujur saja nggak cukup. Kamu harus rendah hati. Lalu di situ ada penguasaan diri. Ya artinya, kalau namanya kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Ya, kuasailah dirimu dan jadilah. Siapa yang tidak bisa menguasai dirinya, itulah berdosa. Kenapa dia tidak menguasai dirinya? Karena dagingnya lebih kuat daripada rohnya. Makanya hiduplah dipimpin oleh roh, supaya kamu jangan menuruti keinginan daging. Makanya penguasaan diri itu datangnya dari pimpinan Roh Kudus. Kalau kamu dipimpin Roh Kudus, dagingmu sama sekali nanti hilang sendiri. Keinginan hawa nafsumu sendiri akan surut sendiri. Ya, sesimpel itu saja. Ya, itu ya. Ya, terima kasih. Nabi 26, luar biasa. Lanjut, luar biasa. Izin tanya Pak. Tuhan memberkati. Izin tanya Pak, boleh Pak? Ya, Al-Jabar, silakan. Namanya nih Pak. Mulut Tuhan itu apakah logos Tuhan? Sebentar. Ulangi. Mulut Tuhan itu apakah logosnya Tuhan? Mulut. Bukan. Iya. Jadi gini, kamu dibedakan antara Tuhan dengan Allah. Kamu lagi cerita Tuhan apa Allah nih? Ya, ceritanya Yahweh. Yehova, ya kan? Kamu cerita Iya. Yehova yang jadi manusia atau Yehova yang adalah El. Nah, yang mana nih? Karena Oke. ya, ada roh Allah dan langit adalah tataku, bumi adalah tumpuan kakiku. Nah, ada antropomorfis dari Yehova. Seperti yang dikatakan oleh Rabi Yahudi, Nachmanides. Antropomorfisme dari Yehova. Bisa dalam wujud manusia. Maka kamu bisa berkata, Tuhan punya mulut, punya mata, punya kaki. Tetapi kalau kamu cerita ruah dari Yehova, ruah Elohim, ya kamu nggak bisa bilang mulut, mata, segala macam. Berarti itu kalau ada kata, ya kalau ada El, Wayomer El. Nah, Wayomer Elohim. Mengapa kalau begitu Wayomer Elohim?
Karena Elohim itu berarti kamu ada antropomorfisme di situ. Itulah pengajaran menurut orang Yahudi dan aslinya memang seperti itu. Ya, pemahaman Oke, orang saya- Yahudi menuliskan kata itu. Jadi kalau kamu bilang mulutnya Tuhan, pemahaman saya itu mulutnya Tuhan Yesus yang jadi manusia 33,5 tahun. Begitu. Tapi kalau kamu tanya apakah mulutnya Tuhan Logos, bukan mulutnya mulut. Dia diam saja atau dia ngomong. Kalau dia ngomong maka jadilah sebuah omongan, jadi sebuah logos atau sebuah rema. Bagaimana nih kamu ngomong nih? Di Yesaya 55:11 itu dikatakan gini, demikianlah Perkataan yang keluar firman-Ku. dari mulutku tidak akan kembali kepadaku Ya. dengan sia-sia. Ah, Perkataan yang mana yang yang logos? keluar dari mulutku, amar, wayome, ya kan, yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Jadi bukan mulut, itu adalah sebuah idiom kata mulut di situ, ya kan? Nangkep nggak? Tapi kan yang keluar ini kan dafar atau logos. Ya, tapi kan mulutnya itu adalah sebuah apa? Bentukkan mulut itu, Berarti kan sumber dafar ini kan berarti kan mulut. Berarti kan yang mana jadinya logos ini atau nah, dafar kalau ini? kalian disebut Mulut kah? Paul itu mulutnya saya apa hidungnya saya? Gimana? Yang disebut Paul itu hidungnya saya apa mulutnya saya? Ya, salah satu. Kok salah satu? Kamu harus belajar namanya ya totem proparte ya. Kok ini si Polon kok nggak nampak batang hidungnya aja? Emang batang hidungnya bisa nongol sendiri batang hidungnya begitu? Kan harus sama kakinya, harus sama kupingnya, harus sama matanya kan, harus datang kan? Nggak mungkin batang hidung jalan Ya. sendiri kan? Nah itu namanya majas totem proparte. Nah kamu harus mengerti di dalam Islam nggak ada tuh begituan tuh. Ya, karena Islam memang karya sastra yang paling rendah yang pernah ada di muka bumi ini. Oh, Al-Quran ada itu dong, beda, Pak. beda di dalam Alkitab. Dalam Alkitab itu jelas ada dalam mulut Allah. Oh, apakah Allah punya mulut? Ya kan, wajah Allah. Berarti Allah punya wajah, ganteng apa enggak? Misalnya seperti itu kan. Tetapi ada Ya, di sebutan Al-Quran Allah seperti bisa itu jadi juga. manusia. Nah itulah namanya sebuah totem proparte atau prasproto atau sebuah idiom. Gitu loh. Karena sedang memanusiakan. Itu yang namanya bahwa ini sedang memanusiakan Allah. Apakah enggak? Bukan. Karena susah ngomong. Kan lagi ngomong sama orang nih kita nih. Lalu ngomongnya sama apa? Seorang penolong, lalu kamu berpikir ini orang nih, karena seorang penolong itu dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa aslinya nggak ada kata orang di situ. Aku kan menolong, akan mengirimkan seorang penolong yang lain, Yohanes 16. Lalu orang Islam berpikir ini seorang nih, ngotot seorang, padahal di dalam bahasa aslinya nggak ada kata orang di situ. Kamu berpikirnya itu adalah orang, padahal nggak ada kata orang di situ, nggak ada kata antropon, nggak ada kata sak, tapi itu adalah sebuah artikel. Ho atau ton atau apa, ya kan? Tetapi kamu memaksakannya sebagai oh itu seseorang, berarti orang nih, padahal itu cita Roh Kudus, roh, bukan orang. Apakah Muhammad itu gentayangan? Roh, bukan kan, dia kan ada darah dan daging kan? Gitu ya. Ya, Oke, izin satu lagi Pak. Bagaimana dengan Wahyu 3 ayat Baca. 14 itu kan dikatakan dibaca. tunggu Pak ya. Bahwasanya permulaan ciptakan tuh ya. Saya buka dulu datanya. Saya kurang hafal. Ayat berapa, bro? Ya, lanjut dulu yang lain, ya. Sudah disiapkan dulu pertanyaannya dan jangan debat kusir. Kalau Anda mau debat sama saya, Anda harus tampak muka ya. Oke, lanjut. Ya, salam. Salam, Bang Paul. Salam. Kongsi Jangan lupa. Facai, Kongsi Facai. Selamat malam. Kyonghi. Jangan lupa subscribe Salomon ya, saudara ya. Ini kawan kita dari 2015 ya. 2015 ya. 2016. Kawan Ya. kita Yohanes Hadi dibaptis. Yohanes 2015. Saya baptis Yohanes Hadi Iya, 2015 iya. soalnya. 16 ya. Iya, 2015 saya ingat karena Yohanes Hadi teman kita itu saya baptis tahun 2016. Iya. Kita kan Waktu kelas itu kan tahun ada Bang Paul ada etik makar waktu itu minta tolong saya sampai ke Bang Paul untuk bantuan Injil atau kitab suci waktu itu. Mm-mm. Ada ya waktu itu. Oh iya. Ada diteruskan ke dia. Ya gini, kita kenapa harus kasih kitab? Kita aja nggak pernah ngasih Alkitab dalam bentuk buku loh ke orang-orang. Sekarang kan ada handphone semua. Oh, gitu. Untuk penginjilan di Taiwan katanya waktu itu. Nah itu kita nggak seperti itu cara kerja kita. Belum ke sana atau kita nggak memikirkan ke sana karena semua kita mau kirim pun percuma. Kan ada di handphone semua Alkitab itu sudah gampang diunduh. Iya, betul. Saya sendiri ratusan orang baptis semua itu saya suruh install Alkitab. Dulu waktu tahun 2000 tahun bukan saya masih SMA itu ya, tahun 90-93. Saya kalau nginjilin sekitar sampai punya Alkitab 200 pieces ya. Itu saya bagikan ke anak-anak sekolah minggu yang saya bawain sekolah minggu kan mereka pada senang bawa temennya. Yang bawa temennya saya kasih Alkitab. Wah, senang mereka bawa temennya. Ada yang Islam, ada yang Buddha, ada yang Konghucu, ada yang dari macam-macam lah ya agamanya lah. Terus saya kasih Alkitab satu-satu, mereka seneng. Terus mereka, ayo baca Alkitab, nanti satu ayat dihafalin sampai hafal gitu kan. Terus kasih hadiah, mereka seneng. Dulu saya begitu caranya. Tetapi sekarang kan Alkitab semua ada di dalam ini. Ada di dalam apa Play Store. Ya. Play Store. Di Play Store. Saya boleh nanggapi sedikit Bang Aljabar ini, Siapa Bang? nih? Ya boleh, Salomo. Ya. Bang Farisi, ini namanya Bang Al Farisi, namanya banyak akun dia ini. Orang TikTok biasa. Bang Aljabar, firman itu adalah daya
atau hikmat kan, atau logos, atau pikiran, atau pekerjaan yang keluar dari diri Allah itu. Nah, itulah firman. Kan udah sering Bang kita bicarakan seperti ini. Jadi firman itu tidak semata-mata hanya perkataan, ya. Jadi daya pikir, hikmat dan lain-lain itu adalah firman yang keluar. Nah, jadi firman inilah yang diutus oleh Bapa itu keluar dari dirinya. Kan seperti itu Bang. Oke, Nah, bagaimana ketika dengan, firman ini Wahyu diutus ke 3:14? dunia menjadi manusia, ya ketika sang firman ini diutus ke dunia menjadi manusia, maka itulah Yesus itu. Benar Ya. ini Wahyu 3:14 Pak. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Itu gimana posisinya? Firman dari Amin, Amin itu maksudnya yang terpuji ya, yang terpuji, Iya, yang logos terkemuka. tadi, Yesus. Ya Yesus itu. Di situ ya maksudnya perkataan dari Yesus yang disampaikan kepada jemaat di Laodikia itu. Iya, Itu makna firman. Sama dengan tadi yang dikutip di kitab Musa itu, di mana firman yang keluar dari mulutku tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Kan sama seperti itu Bang. Jadi lebih Disebut kepada permulaan ciptaan, Bang. perkataan atau rema Bang, remata. Ya, Ya, tapi di seperti sini itu. disebut iya permulaan dari ciptaan Allah. Itu gimana, Bang? Permulaan itu firman kalau di Islam itu ya seperti kalam nafsi ya. Jadi yang masih ada di dalam pikiran itulah. Ketika firman itu belum dikeluarkan, nah itu kan kalam nafsi kalau di Islam. Gak ada Itu suara Pak Paul. permulaan dari firman itu, ya. Gak ada suara aja Pak Paul. Di sini dikatakan, Amin tadi, Yesus tadi dikatakan permulaan dari ciptaan Allah, Bang. Bang Paul suaranya Nah, kedengaran Bang? oke. Bang Paul suaranya tidak kedengaran Bang? NRK, ya oke. Bang Paul mungkin bisa atau yang lain boleh bicara menambahkan. Nggak apa-apa, udah cukup. Iya. Dan panjangan. Jadi kalau menerangkan ke orang Islam, kalau tambah kepanjangan, mereka nggak bakal ngerti, saudara. Nggak bakal nangkep yang saya ngomong. Jadi gini, orang Islam itu kalau bertanya, awal-awalnya mereka mau nyerang-nyerang terus. Jadi kita jelasin panjang percuma. Kecuali kayak si Mangunson kemarin ya, masuk ke kita. Dia masuk, lalu dia tenang. Lalu dia mulai belajar tuh. Pertamanya nyerang-nyerang terus. Setelah saya aturan di sini, kamu nanya-nanya, kamu mau bilang-bilang, karena dia nampak muka, saya kasih kesempatan dia buat panjang-panjang ya sama si Mangunson 1 jam lebih kemarin dia. Karena nampak muka, saya jawab, nggak apa-apa. Akhirnya dia ngomong, wah, santun sekali, dia ngomong enak sekali. Akhirnya saya jelaskan. Itu saya bisa jelaskan panjang. Kalau awalnya nggak bisa, karena dia pengennya menyerang terus. Itu ya. Jadi teman-teman muslim boleh masuk semua. Kalau kamu mau debat sama saya, kamu kudu nampak muka. Ya, itu ya. Puji Gemoy, kamu standby di luar ya, Puji Gemoy ya, bantuin ya, standby di luar, bantuin untuk ini ya. Kalau ada teman-teman yang mau ini atau teman yang kurang ajar langsung sikat saja ya. Takutnya nanti kita ke-ban nanti TikToknya, soalnya TikToknya masih baru, masih lugu naif. Saya coba naikkan ternyata nggak bisa lah ya. Ternyata kita nggak bisa combine ya, karena komunitasnya berbeda ya, komunitas TikTok dengan komunitas YouTube. Tadi saya coba di awal saya coba combine, aduh ternyata nggak nyambung ya, membosankan. Jadi ini kalau Pak Topi ngomong atau siapa ngomong gantian saya sambil dengarkan, saya sambil ngomong sama kalian. Oke gitu. Lanjut, siapa tadi? Berarti permulaan Ya, dari coba. ciptaan tadi belum ada jawaban, Bang ya? Gimana? Permulaan dari ciptaan Allah tadi berarti belum ada jawaban ya? Wahyu 3:14 tadi. Sebentar. Tadi pertanyaannya kamu apa yang Wahyu 13? Coba ulangi pertanyaannya. Gini, saya ulangi ya. Nggak, langsung Wahyu 3:14. pertanyaannya aja. Saya hafal Wahyu 13. Oke. Saya hafal. Cuma pertanyaan Oke. kamu itu apa? Jadi dikatakan Pertanyaannya. bahwasanya Yesus atau Amin tadi saksi yang setia dan benar itu permulaan dari ciptaan Allah. Mm-mm. Nah, berarti kan Yesus itu kan ciptaan. Ciptaan. Nah, bukan. Tadi sudah dijelaskan sama Salomo udah bagus. Jadi gini, Yesus itu kan alfa dan omega, ya kan? Kalau baca di dalam Kolose 1 lebih jelas lagi ya, bahwa dia adalah prototokos. Kalau prototokos itu yang sulung semuanya. Apakah diciptakan? Nggak pernah dikatakan Yesus adalah diciptakan. Tetapi di Di sini dalam cipta dia, tulisannya. Kolose 3, bahwa di dalam Yesus diciptakan semuanya. Dia adalah prototipenya kita semua, yang jasmani dan yang rohani. Dan Yesus memiliki yang jasmani dan yang rohani. Karena di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, Elohim, Yesus. Rupa Elohim dan Yesus, yang ada jasmaninya dan ada rohaninya. Pada mulanya alam menciptakan yang jasmani dan yang rohani. Itu terjemahan aslinya ya. Itu artinya bahasa aslinya Kejadian 1 ayat 1. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaret. Pada mulanya Allah menciptakan atau memisahkan yang jasmani dan yang rohani. Karena tadinya hanya ada alfa dan omega. Alfa saja dia, alfa dialah alfa. Yehova berkata di dalam Yesaya 48, akulah yang awal dan yang akhir. Di dalam Wahyu 1 ayat 16-17, akulah yang awal dan yang akhir. Di dalam Wahyu 21 ayat 67 juga Yesus berkata, akulah yang awal dan yang akhir. Jadi kita tahu bahwa Yesus adalah sang Yehova sendiri, dan semua diciptakan di dalam dia. Bukan dia adalah ciptaan, itu ada pengertiannya. Di Ya. teks Romawinya ketitis, Bang. Ketisis artinya makhluk ciptaan di teks Yunaninya. Ya, Yesus kan menjadi manusia kan selama 33 tahun kan. Tapi di teks Yunaninya disebut ketisis atau makhluk atau ciptaan. Ini dia. Ketosis itu adalah perwujudan. Ya.
Iya. Ciptaan nih. Jadi bukan ciptaan, creation, bukan creation. Jadi semua diciptakan melalui Dia. Itu artinya seperti itu. Ya, itu udah jelas banget itu. Semua diciptakan melalui Dia. Ya, makanya ketika kita baca satu ayat nggak jelas, kita lihat, oh ternyata ayatnya berkata di dalam Dialah tercipta segala sesuatu. Itu ayatnya jelas banget itu. Ya, di dalam Kolose 3 itu ya. Di dalam Dialah diciptakan segala sesuatu. Kolose 3 ayat 14 kalau nggak salah ya. Kolose 3 ayat 15, 16, 14, 15. Coba kita bacakan ya supaya nggak salah nih. Persisnya nih ya. Kolose 3 ayat ya 14, 15, 16 ya. Ya. Kolose 3 ayat 15, 16 sebentar ya. Bentar. Waduh. Kolose 3 ayat sebentar kok Kolose 3. Kolose 1 ya. Kolose 1 ayat 15, 16. Ya, benar ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Berarti kan dia bukan utama, dia yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga. Di dalam Dia, bukan Dia ciptakan, di dalam Dia. Maka kita baru mengerti Wahyu 3:14 itu makin jelas bahwa di dalam Dialah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan dan seterusnya. Itu jelas ya. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Di dalam Dia, oleh Dia dan untuk Dia. Gimana dong? Kan Yesus kan? Itu. Di dalam Dia. Karena Dia adalah figurnya, prototokosnya. Itu ya. Kamu tanya sama orang Kristen manapun, jawabannya kayak saya, saudara. Jadi Yesus bukan ciptaan. Kecuali kamu tanya sama saksi Yehova. Nah, itulah sebabnya banyak orang Kristen menganggap saksi Yehova sesat. Karena saksi Yehova bingung ya dengan Arian. Tapi kalau tanya sama Erastus Sabdono yang sama-sama Unitarian, dia tidak akan berkata ciptaan. Yesus bukan ciptaan juga. Tapi kalau kamu tanya saksi Yehova, satu-satunya aliran Kristen yang berkata Yesus adalah ciptaan hanya saksi Yehova. Makanya dianggap sesat oleh banyak orang Kristen lainnya. Tetapi either Yesus ciptaan atau bukan ciptaan, pada kenyataannya dia berkata, akulah Alfa dan Omega. Wahyu 1 ayat 16-17. Yang awal, akulah Alfa Omega, yang awal dan yang akhir. Aku telah mati, namun lihat aku hidup kembali, hidup selama-lamanya. Ya, siapa yang hidup selama-lamanya? Yesus kan. Siapa yang telah mati? Yesus. Siapa yang telah mati hidup kembali? Yesus. Akulah Alfa dan Omega. Dan sama persis dalam Yesaya 48, akulah Yehova ya, yang terdahulu dan terkemudian, sama saya awal dan akhir. Gitu ya. Bentar, saya monitor Oke, dulu jadi ya. itu kan dia kan sumber Terakhir, kan. silakan. Oke, ini ya contoh ya. Contoh kita kan diciptakan dari tanah, sumber dari tanah. Mana? Padahal kan tanah ini kan Ulangi. termasuk ciptaan. Nggak dengar, ulangi. Contoh, ini kan tadi kan diceritakan bahwasanya itu kan adalah sumber dari penciptaan. Nah, itu kan bisa saja sumber itu diciptakan. Artinya apa? Sebagai bahan utama. Bukan berarti dia yang menciptakan. Contoh misalnya, kita ini kan dari tanah, sumbernya kan dari tanah. Artinya itu kan diciptakan. Ya sama juga dengan yang diceritakan Wahyu 3:14 ini. Bahwasanya Yesus itu sumber, bahan awal. Dan ia adalah diciptakan juga. Bukan berarti dia pencipta. Karena di teks Yunani-nya pun, di teks Yunani-nya pun tidak ada kalau kita lihat tidak ada merujuk kepada dia sebagai pencipta gitu. Kan. Dia Yesus, bahan utama gitu. di dalam Kolose 1 tadi ya, di dalam Dialah diciptakan sesuatu dan untuk Dialah dan oleh Dia, oleh Yesus diciptakan oleh Yesus. Ya kan? Jadi Yesus yang kekal itu jelas sekali ya. Kalau kamu memahami Wahyu 3 ayat 14 seperti itu malah salah. Karena di situ tidak katakan bahwa dia Kok bisa lari ke Kolose gitu, Pak? Itu tafsir bebasnya kamu tadi. Nggak bisa begitu, kamu nggak bisa tafsir bebas begitu karena dalam bahasa aslinya juga nggak begitu bunyinya. Ya dalam Wahyu 3 ayat 14 itu. Contohnya nih ya, si The Net Bible, dia bilang apa The Net Bible, saya tunjukkan ya. The Net Bible ini adalah terjemahan yang lebih tepat ya daripada King James dan lainnya. Lihat ya. Saya langsung to the angel of the church in Laodicea write the following. This is the solemn pronouncement of the Amen, the faithful and the true witness, the originator of God's creation. Originatornya dari semua ciptaan Allah. The originator, hebat kan? Originator. Ya, originator apa berarti dia? Ya, dari dia semuanya sama dengan Kolose 1 ayat 16 tadi. Tapi posisi sebagai bahan utama gitu. Enggak, sebagai bukan bahan. Kalau gitu gini loh, kamu maksud bahan utama seperti apa? Kalau gitu tanah itu bahan, berarti yang menciptakan tanah begitu. Nah, justru itu kita kan sumbernya kan dari tanah, kita asal dari tanah. Nah, tanah itu bahan utama yang Apakah tanah diciptakan. itu Nah, posisinya originatornya? sama. Apakah tanah itu Iya, adalah sama. originatornya? Bukan. Iya, sama seperti Tanah karena di adalah Ketesis. originnya salah. Tanah adalah originnya Adam. Dari tanah lah maka kamu jadi tanah lagi, ya kan? Nah, kalau Yesus adalah originator. Ya kan, dialah pembuatnya. Originator itu artinya pembuatnya. Dialah yang membuat. Makanya Kolose 1:16 tadi dengan jelas. Ya, nih Kolose 1:16 saya bacakan tadi ya. Kolose 1 ayat 16 ya tadi. Ya, Kolose 1 ayat 14, 15, 16 tapi kita baca 16 saja. Ya, for all things in heaven and on earth were created by him. All things, whether visible or invisible, sama persisnya. Whether thrones or dominions, whether principalities or power, all things were created through him and for him. Coba.
Jelas Nah, banget. itu Pak, kenapa lari ke kolase Sama, Pak? kalau itu tadi, Pak. Kenapa Kak di Wahyu aja? Lo sama. Apakah ada ayat Kalau di Wahyu yang 1 menjelaskan itu kan ini? tentang ciptaan kan, tentang itu Ya. ciptaan atau diciptakan. Kalau 1 ayat 16 sama Wahyu 3 ayat 14 sama. Jadi Alkitab itu kalau kamu nggak jelas satu, kamu cari ayat lainnya mendukung. Pengertiannya seperti apa? Mungkin kamu kurang paham, kamu buka yang lain. Jadi kamu nggak bisa satu ayat diperkosa sesuai dengan maunya kamu. Makanya nggak ada orang Kristen berpikir seperti kamu. Cuma saksi Yehova saja yang berpikir seperti kamu. Karena saksi Yehova tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah. Dan buat saya pun tidak penting Yesus Allah atau bukan. Syarat keselamatanmu bukan mengakui Yesus sebagai Allah. Dan kamu tidak perlu berdebat saya dengan Yesus sebagai Allah. Karena buat saya kamu mengakui Yesus Allah atau bukan itu nggak ada masalah. Dan buat kamu pun tidak ada masalah. Yang penting kamu mengakui Yesus adalah Tuhan satu-satunya dalam hidupmu. Roma 10 ayat 9. Ya, Yesus adalah kuriosmu dan Allah membangkitkan diri orang mati. Artinya ada penyaliban dan penebusan Yesus, penebusan melalui Yesus Kristus. Itu yang paling penting. Oh, berarti Syarat Bapak dalam keselamatanmu itu. Oneness, Kamu Pak? mengakui sebagai Allah, kamu sudah saya jelaskan, kamu mau ngeyel, terserah. Pokoknya kamu cari 1.000 orang Kristen, 90% akan bicara seperti saya ngomong, kecuali kamu ketemu saksi Yehova. Boleh nambahin dikit Bang Paul? Jadi kalau kamu tampilnya beda, ya itu suka-suka Ganti kamu. topik Berarti kan aja, kamu bro. yang mau beda sendiri, ya karepmu. Saya udah doktor teologi saja, saya bahasa Yunani, itu lebih Oke, pintar dari lanjut, kamu. lain. Kamu maunya pikirnya seperti itu, ya saya nggak bisa ngomong lagi. Tak kasih tahu, I am the way. Oh, Pak, I am the way itu kan M-way, Pak. Bukan, I am the way, bukan M-way. Terus kamu ngotot, saya ini ngerti bahasa Inggris. Misalnya, saya ini dosen bahasa Inggris. Kamu mau ngotot, ya terserah kamu. Ini tulisannya I am the way, bukan M-way. Nah, misalnya seperti itu kan, kamu mau ngotot, ya terserah saya ini belajar bahasa Yunani 14 SKS. Kamu ini nggak ngerti apa-apa. Tapi kamu mau ngajarin saya, kamu ngotot artinya itu, ya karepmu. Kalau kamu mau taunya begitu, ya saya nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi kamu tanya sama 1.000 orang Kristen, saya nggak janjian dengan Salomo, kita jelasin dengan cara yang sama. Kita nggak janjian, tapi kamu tanya 1.000 orang Kristen, ya 90% pasti jawabnya seperti saya, kecuali kamu ketemu saksi Yehova. Itu ya. Boleh nambah sedikit Bang Paul? Iya, Oke, Salomo. next. Nambah sedikit boleh? Ah, Ya, Bang Aljabar, kan sudah sering kita diskusikan bahwa kalau firman itu tidak diciptakan. Kenapa? Kalau firman itu diciptakan, maka Allah itu pernah bisu. Ya, tidak pernah punya firman, kan seperti itu. Di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya bahwa ketika firman itu ada, dia selalu bersama-sama dengan Allah, nggak bisa dipisahkan. Jadi tidak diciptakan. Begitu Bapa itu ada dengan sendirinya di dunia ini, sang sumber itu, dia sudah punya firman. Karena firman itulah untuk dia berkarya, untuk dia menciptakan. Jadi nggak bisa dipisahkan antara firman dan sang sumber atau Bapa itu sendiri, termasuk juga dengan Roh Kudus. 3 kesatuan yang esa. Seperti itu, Bang. Jadi firman itu bukan ciptaan. Sebab kalau firman itu dikatakan ciptaan, maka Allah itu pernah tidak punya firman, tidak bisa berkarya, atau Allah yang bisu seperti itu. Kira-kira seperti itu. Oke, next. Lanjut. Oke, aku izin bertanya ke host Bang Nabi, boleh ya? Siapa nih? Hanzo. Silakan 1 menit, kasih waktu. Ya, di Matius, Markus, Lukas mencatat ya, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, aku baca di Matius, Yesus berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Matius menulis seperti itu. Lalu Markus pun menulis yang sama, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Nah, pertanyaanku, bagaimana memahami ayat ini, Bang Paul? Baik, boleh dari sisi oneness ataupun GO ataupun Tritunggal, pasti berbeda kan? Ya. Nah, aku ingin coba Jadi, tanggapan Bro jangan Paul. menggiring. Kalau kamu menggiringi langsung 1, 2, 3, ya Oneness Tritunggal Allah, kamu akan bingung. Tapi Oke. kamu lihatlah Yesus sebagai manusia. Karena Yesus bisa disalib karena dia manusia. Kalau dia nggak manusia, nggak bisa disalib. Harus manusia. Makanya saya berkata, 33,5 tahun Yesus harus benar-benar manusia biasa yang merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sehingga ketika dia dicobai, dia tahu rasanya seperti apa. Dia bukan cuma Allah yang perintah-perintah, jangan ini, jangan itu. Terus kalau saya jadi umat Allah ya, Allah, kampret juga lo nyuruh-nyuruh gua begini. Kamu pernah nggak jadi manusia? Kamu ngerasain nggak saya jadi manusia susahnya kayak apa? Perintah ini, perintah itu, perintah nggak boleh punya bini 9. Gua pengen tahu nggak, bininya 23. Misalnya begitu kan. Masa cuma Muhammad aja yang boleh? Dasar Allah geblek, saya bilang begitu. Tapi karena Tuhannya orang Kristen, Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia tahu ketika Allah memerintahkan, Yehova Elohim memerintahkan sesuatu, kita nggak bisa bilang, saya enaknya sendiri perintah-perintah Allah, kurang ajar. Kenapa? Karena Yehova Elohim, dia menjadi manusia, dia merasakan apa yang kita rasakan. Sehingga para rasul berkata, pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa. Dengan hikmat Roh Kudus, dia berkata pencobaan biasa. Kenapa? Tidak akan lebih kekuatanmu. Kenapa? Yesus pun dicobai dengan hal yang sama. Ya kan? Walaupun seperti mati rasanya. Itu kan perasaan manusiawi banget. Itulah kelemahan-kelemahan kita. Makanya dia berkata, berjaga-jagalah, roh penurut daging lemah. Berdoalah, berjaga-jagalah. Jangan lengah, jangan terlelap. Kalau saya mah simpel sekali, karena saya nggak mau maksa Yesus adalah Allah sih ya. Nggak mau maksa, oke Yesus harus manusia. Kalau nggak ada karya penyalipan. Kalau Yesus itu adalah, kamu maksa bahwa 33,5 tahun Yesus harus Allah, maka kamu sedang mendustai
kemanusiaan Yesus. Berarti cuma pura-pura tok, sandiwara tok. Itu ya. Jangan terjebak dengan framing bahwa Yesus adalah Allah. Nggak ada. Kamu disuruh mengakui Yesus sebagai Allah. Kamu disuruh mengakui Yesus adalah kuriosmu. Dan kamu disuruh mengakui penebusannya dia. Percayalah akan aku, ya kan? Karena untuk itulah aku datang untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28. Kita disuruh percaya itu, ya. Bukan disuruh percaya 1, 2, 3. Ketika kamu ngotot dengan 1, 2, 3, kamu selanjutnya, ayat-ayat selanjutnya kamu akan di framing dengan 1, 2, 3 itu. Tapi kalau kamu berpikir bahwa Yesus datang dengan segala kelemahan manusia, kamu akan tahu dalam pencobaan, kamu akan berpikir kalau Yesus yang menghadapi, kalau Yesus ada di situ sebagai manusia, apa yang akan dia lakukan? Maka kita bisa meneladani. Tapi kalau Yesus pura-pura jadi manusia, ya dia Allah, ya terang aja, yang Superman kok. Loh, tapi kalau Yesus bicara, oh, Petrus juga bisa, kan bilang, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan lebih besar dari yang aku lakukan. Dia sudah memberi teladan bagaimana caranya. Dia sebagai manusia biasa. Banyak orang ngotot-ngototan bahwa Yesus kudu Allah. Disitulah kamu salah. Disitulah kamu terjebak. Ya, framing-framing itu. Makanya di dalam bukunya si David Bosch, itu dipakai di sekolah teologi ya. Sejak abad keempat, maka kemanusiaan Yesus diabaikan, tapi kealahannya lah yang ditekankan. Sejak kapan? Sejak abad keempat. Maka dari itu, abad pertama, kedua, dan abad ketiga, kealahan Yesus itu tidak pernah diperdebatkan dengan orang Yahudi. Ya, termasuk perdebatannya Justin Martin dengan Trifo. Dia tidak pernah memaksakan Yesus adalah sang Theos sendiri. Mesias memang ilahi, bersifat ilahi, namanya mesianik kan, memang ilahi, tetapi tidak menekankan bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Nggak pernah ditekankan begitu. Gegeran Yesus ditekankan sebagai Allah sendiri itu baru ada di abad keempat. Ya, itu pun pertama, abad pertama dimenangkan oleh 50 tahun pertama dimenangkan oleh si Unitarian. Makanya si Konstantin yang pertama, ya, yang pertama kali mendeklar lambang salib buat gereja, ya, yang menjadikan Kristen jadi agama negara, yang baptis adalah Unitarian. Ya kan, di akhir hidupnya kan. Kemudian Konstantin yang kedua baru dilobi sama orang Trinitarian, sama orang Trinitas. Dan kamu terjebak di dalam 1, 2, 3 itu, harusnya jangan. Kembalikan ke Alkitab, ke teksnya saja, bahwa Yesus harus manusia. Apakah Yesus adalah, saya yakin dan percaya Yesus adalah Elohim sendiri. Karena dia berkata, Wahyu 21 ayat 6 7. Walaupun kan harus melalui tafsir kan. Tetapi secara direct, Yesus tidak pernah berkata, aku adalah Allah. Secara direct, kamu harus menafsirkan dulu. Sehingga kalau ada orang yang nggak nyampe ke sana tafsirannya, kamu nggak bisa menyalahkan. Tetapi secara direct, teksnya berkata, aku adalah Tuanmu, aku adalah Gurumu. Kamu harus mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dan pada kenyataannya tidak ada satupun di Alkitab Yesus menolak untuk disembah. Jadi kita menyembah pada Yesus. Kita menyembah kepada Yesus, dan Yesus tidak pernah proskuneo kepada Bapa loh. Bahkan di Getsemani itu terjemahnya salah loh. Sujud, menyembah, salah, nggak ada ayatnya proskuneo atau prospito, nggak ada. Ya, di ayat itu nggak ada Yesus jatuh. Yesus terjatuh dan berdoa. Yesus terjatuh dan berdoa. Ayat asli itu bunyinya pito, bukan prospito atau bukan proskuneo. Itu ya, ayat aslinya, balikan ke ayat aslinya. Bentar bro, terakhir ya. Lalu ada pemikiran tentang konsep duinatur dari Yesus. Itu gimana Bang Paul? Alkitabiah apa tidak itu? Kita semua, ya. Makanya Samuel dipanggil Elohim. Ya, di dalam waktu Saul di Endor, si perempuan tenung ini, aku melihat Elohim keluar dari tanah. Ya kan? Terus Firaun, waktu Musa datang kepada Firaun, maka Yehova berkata, aku mengutus kamu sebagai Elohim bagi Firaun. Kita ini Elohim loh, karena kita punya Roh Kudus di dalam kita. Kita ini Elohim. Kamu adalah Allah, anak-anak Allah. Kamu adalah Elohim, Bene Elohim di Mazmur ya. Kamu adalah Elohim, Bene Elohim. Dia lagi bicara, Yehova bicara kepada Daud, kamu adalah Elohim, Bene Elohim. Daud pun disebut Elohim. Makanya ketika Yesus berkata, aku Bene Elohim, aku anak Allah, orang Yahudi kan kejang-kejang kan, marah-marah kan. Karena di konteksnya abad itu, pengajaran anak Allah itu, waduh, kamu berarti nggak ada tuh kata anak Allah Bapa dan anak Allah itu nggak ada konteks itu, nggak ada disebut kamu ya di dalam literatur apapun di zamannya Yesus ya tentang Bapa dan anak nggak ada. Makanya dibilang antikris yang menyangkal Bapa dan anak. Kan Yesus bilang kamu berdoa kepada Bapa di dalam namaku kan. Tetapi kan di zaman itu nggak lazim. Yesus anak Allah, wah bisa dirajam pakai batu, berarti kamu menyamakan dirimu dengan Allah. Karena konsep Bapa dengan Allah itu buat mereka itu nggak ada tuh begitu. Salah, padahal Alkitab dengan jelas mengatakan anak manusia di dalam Daniel 10 ya, Daniel 7. Ya kan? Dan dengan jelas dikatakan ya bahwa Mesias akan datang, ya. Jelas dikatakan. Tetapi masalahnya orang-orang Yahudi saat itu punya teologinya berbeda. Jadi jangan samakan dengan Anda pemahaman teologi hari ini orang Yahudi beda juga ya. Kita tahunya dari mana? Dari dialognya Justin Martyr dengan Trifo. Dari situlah kita mengerti. Jadi tidak pernah dipermasalahkan antara kealahan Yesus, karena tidak pernah ada orang Kristen zaman itu ngotot bahwa Yesus harus Allah. Nggak urusan. Yang penting Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan kita semua adalah anak Allah. Yohanes 1 ayat 14, sudah Yohanes 1 ayat 12. Anak-anak yang bukan karena sperma, bukan karena kemauan laki-laki, tetapi karena kita percaya anak tunggal Bapa. Makanya kita disebut anak Allah. Roma 8. Kita dilayakkan memanggil Aba Bapa karena kita percaya kepada Yesus. Itu kan? Tapi zaman itu nggak dipahami oleh orang Yahudi. Makanya kita harus tahu sebelum kita berdebat konteks teks budaya, tradisi, kultur, itu yang namanya hermeneutik. Ya, kita tahu kritik histori, kita harus tahu semua. Nah, banyak orang tanpa pengetahuan cuma pakai teks diperkosa ayatnya tanpa dia ngerti kenapa ada seperti itu. Waktu itu pemikirannya apa? Banyak orang nggak ngerti itu ya.
Jadi kalau bilang dominatur, udahlah abaikan apa yang istilah-istilah yang kamu bikin sendiri itu ya, bikin tambah bingung orang. Kalau orang Iya, itu mau betul. percaya Yesus adalah Allah, bagus. Kalau dia tidak mau percaya, nggak ada salahnya juga. Yang penting jangan dia menyangkal bahwa Yesus adalah satu-satunya penguasa dalam hidup kita. Yesus adalah juru selamat kita. Yesus, karena kan dikatakan Yesus dengan jelas anak Allah Mesias. Kalau kamu sangkal bahwa Yesus telah mati dan bangkit kayu salib, ya, wah itu hati-hati kamu. Oh Yesus itu harus benar-benar mati, bukan pura-pura mati ya. Dan harus benar-benar bangkit. Itulah penebusan. Oke, Ya, dan amin, harus amin. manusia yang Oke, disalib, harus siap. benar-benar manusia, bukan pura-pura manusia. Selanjutnya kamu mau ngomong dominatur, mau apa, saya nggak urusan. Yang penting kamu Oke. ngerti nggak bahwa Yesus itu datang sebagai manusia, mati dan bangkit untuk Ya, menebus amin. kita. Yang penting itu. Selebihnya itu cuman bolak-balik kosakata saja, debat kusir. Ya, oke. Makasih ya, Bro Paul. Ya. Selamat melayani. Shalom. Ya, Tuhan berkati. Lanjut. Nanti, saudara, kalau misalnya Salomon nggak selalu sama dengan saya, karena Salomon kalau nggak salah Katolik ya. Ya, Salomon Katolik ya kalau nggak salah Iya. ya. Kita Iya, Bang Paul, ya. tidak selalu sama dengan saya, saudara. Tetapi ketika ngomong kita nggak usah terus ngotot-ngototan beda nggak apa-apa. Makanya tadi bilang, oh ya udah cocok, nggak apa-apa. Ya kan? Kenapa? Kalau tambahin mungkin beda, nanti jadi bingung orang yang dijelasin. Ya udah dengan pengertian apa, udah jelas itu ya udah itu aja, nggak apa-apa. Sesuai dengan pengertian nggak akan salah. Percaya saya nggak akan salah. Sekalipun buat saya salah, ya selama itu dia masih dalam koridor mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apapun pemahaman kita nanti akan dibenarkan sama Roh Kudus. Roh Kudus yang akan mengajarkan kita. Ya. Serius saudara ya. Sama Bang Suma nangis. Wah, Suma mana ada ilmunya saudara ya. Cuman ngotot teriak-teriak aja kemudian kejang-kejang dulu terakhir ya. Aduh, belum lagi debat, baru saja manggil nama saya sudah langsung saya sikat, kena mental dia ya. Langsung kena mental. Baru nyebut nama saya saja udah kena mental dia. Nama saya ini memang keramat sekali kok. Aduh, saya masuk Komal sini lantaran kalau saya masuk Islam. Mana ada saya masuk Islam amit-amit cabang bayi murid itu ya, amit-amit. Ya. Yang ada, apakah benar Muhammad ada di Alkitab? Ada, ya, adalah nabi palsu, Mesias palsu, bilik di padang gurun, ya, Ka'bah yang di Mekah. Janganlah kamu pergi ke sana, Matius 24. Janganlah kamu pergi ke sana, bilik di padang gurun. Janganlah kamu pergi ke sana. Orang yang menyangkal bapa dan anak itulah antikristus. Ya, Islam berkata, Pak, sesungguhnya Allah tidak beranak dan tidak diberanakan. Itulah antikristus tuh Islam. Ya, dan sama ya orang Yahudi di zaman Yesus nggak mau mengakui bapa dan anak. Nggak ada bapa dan anak kata mereka kan. Nah, itulah antikristus. Ya. Itulah antikristus, orang-orang Yahudi di zaman itu yang ada pengajaran teologi di zaman itu yang menolak bapa dan anak ya. Ya itulah antikristus. Ya. Makanya kamu tidak akan melihat literatur apapun. Tetapi kalau kamu melihat tulisan-tulisan Kabat itu dari Hasidic Movement. Mereka berkata bahwa Yehova adalah bapaknya loh. Ya, dalam Hasidic Movement. Baru abad keberapa tuh? Hasidic Movement itu abad ke 17 ya, 17 atau 18 itu ya. Baru ada literatur bahwa Yehova bapak kita. Saya kaget tuh. Loh, wah, sekarang sudah menyebutnya bapak loh. Ya kan? Di mana di dalam perjanjian lama? Yang disebut Yehova itu bukan Elohim, bukan Yahweh, bukan Yehova ya. Yang disebut Bapa itu adalah El. Mazmur 89 ayat 26 27. Abi atah Eli, Bapakku engkau. El, Bu. Makanya Yesus waktu mati disalib dia berkatanya Eli Eli lama sabahtani. Bukan Elohim Elohim lama sabahtani. Ya, oke lanjut. Siapa mau lanjut lagi? Halo Pak Paul. Siapa nih langsung sebut namanya supaya saya bisa langsung tahu. Saya Wati. Wati Saya mau silakan tanya, Wati, 1 menit. Silakan. apakah Allah Bapa dengan Tuhan Yesus itu berbeda? Allah Bapa dengan Tuhan Yesus. Bapa itu bukan Yesus. Bapa ya Bapa, Yesus ya Yesus. Yesus kan sebut aku anak Allah, Bapakku. Iya. Ya kan? Jadi Maksudnya ya Bapa seperti bukan ini. Yesus, jelas. Apakah itu dua sosok yang berbeda? Kalau ngomong dua sosok yang berbeda salah, karena Bapakku di dalam aku. Jadi bagaimana ada sosoknya? Bapa di dalam aku dan Bapa satu. Jadi bukan dua sosok. Tubuh tanpa roh mati. Bagaimana tubuh daging dengan roh bisa dibedakan? Tubuh tanpa roh mati. Bapa adalah roh di dalam Iya, Yesus sendiri. Makanya Yesus berkata, kamu melihat aku, Mereka jadi di dalam satu, aku kan? ada roh Bapa. Iya kan? Iya. Ya, saya paham. Terima kasih ya. Jadi harus pastikan itu ya. Terminologi itu jangan sampai keliru. Bapa di dalam aku. Iya. Kamu melihat Bapa, kamu melihat aku, kamu melihat Bapa di dalam aku. Aku dan Bapa satu. Ya kan? Itu artinya Bapa ada di dalamku, nggak bisa dipisah aku mati. Ya kan Matius Oke. 27 ayat 50. Dengan berseru nyaring, Iya. ia menyerahkan pneuma, maka matilah Yesus. Yakobus 2 ayat 26. Tubuh tanpa roh mati. Ya, haleluya, luar biasa. Sebentar ini samperannya di YouTube udah banyak, saya mesti umumkan dulu ya. Lanjut dulu, siapa nih mau ini? Sanggam boleh, Sanggam nih luar biasa ya. Sanggam silakan. Ya, ARD Lau silakan. Ini Bang Ya, Paul. silakan. ARD, Saya mau bertanya kepada Anda. Anda kan di situ mengklaim saya Nabi 26 ya. Ya. Nah, menurut pertanyaan saya simpel saja. Kalau yang saya tahu Nabi itu diakui.
bukan mengakui. Nah ini tapi kan kebanyakan umat muslim itu ke-trigger nih dengan nickname-mu itu. Bang Paul sebut saya Nabi 25. Aku pengen penjelasan itu Bang Paul, apakah 26. gimana? 26. Lanjut kembali ke jawab Urutannya pertanyaan. harus 26, nggak boleh 25. Saya 26. Nggak boleh 27, Oh, iya, nggak boleh 28, harus 26. Serius. Antitesis Siap. dari 25. Maksudnya saya penasaran aja Pak Paul ini nabi yang membawa syariat atau memang ada penunjukan di Alkitab gitu? Saya Karena Nabi Pansel sama ke-26 umat- yang meluruskan Silakan. kesesatan dan kecabulan Nabi ke-25. Serius. Apapun yang kamu tanyakan kepada saya, tanyakanlah ya hal yang sama kepada Nabi 25. Apa buktinya saya menerima wahyu? Kamu tanya sama wahyu 25, apa buktinya dia menerima wahyu? Buktinya apa? Tanyakan yang sama. Apa buktinya siapa yang angkat kamu jadi nabi? Kamu tanya sama Nabi 25, siapa yang angkat kamu jadi nabi? Jawabannya sama persis. Ya. Itu ya. Tapi yang jelas saya lebih pandai, Apa, Bang? saya lebih baik daripada Nabi ke-25. Saya tidak pernah ngawini bocil, saya tidak pernah nubruk mantu saya sendiri, saya tidak pernah ngerampok, begal, bunuh orang apalagi, saya tidak pernah meniduri budak saya tidak pernah teriak-teriak bunuh sama orang. Nabi ke-25 ngasih makan umatnya dengan membunuh merampok, saya ngasih makan umat saya dengan mengumpulkan donasi dari kita semua. Tanpa ada pembunuhan sedikit pun. Jadi saya lebih baik. Nabi ke-25 buta Saya huruf, pertanyaan pakai kedua lagi. Bang Paul. Begitu ya. Ya, saya pertanyaan yang kedua. Itu kan Anda tidak pernah membunuh. Kalau saya tahu, kebetulan istri saya Kristen. Saya menikah dengan beda agama. Di keluarga kami, Kristen itu mengajarkan bagaimana kasih sayang. Kok cara Anda mensiarkan agama kami, agama keluarga kami di sini, dengan banyak ujaran kebencian, bisa nggak sih menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang patsun? Saya kan orang empati gitu loh sama Anda. Saya tidak butuh empati darimu. Saya hanya memberitakan kebenaran bahwa faktanya Nabi ke-25 itu cabul, benar-benar cabul. Bininya 23 gimana nggak cabul coba? Dan sesat. Yesus berkata, ya, kamu sesat, kamu tidak tahu. Waduh, kena ini. Kena ini. Kayaknya jaringan kayaknya. Saya nggak tahu. Atau ada yang Itu apa kata, sudah jelas ayatnya. Kamu sesat. Tadi hang Pak Paul diulangin Pak. Diulangin Pak, tadi hang Pak. Sekitar 10 detik Pak. Diulangi Pak, tadi hang Ya, Pak. udah, saya ulangi lagi. Nggak mungkin tempatmu saja kali. Tadi hang. Oh, tadi hang ya, semua bilang hang ya. Ya, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Di surga tidak ada kawin mengawinkan. Sedangkan Muhammad berkata di surga kawin mengawinkan, ada seks dengan bidadari. Nah, disitulah sesat. Makanya saya nggak perlu memperhalus. Kamu sesat ya, memang sesat bagaimana? Emang sesat bagaimana? Mana sih ayatnya keluar ya? Oh, terpental. Oh, hang ya. Waktu saya hang kebanyakan pental ya? Enggak, ya, sorry mental. Ada yang report tuh Bang Paul. Ya, gitu ya. Enggak. Gini, Bang Paul. Bang Paul kan udah easy listening dengan bahasa-bahasa itu. Tapi kan saya juga berhak menanyakan bahwa kami itu tersinggung dengan selalu yang Anda sampaikan hal-hal seperti itu. Itu Nabi umat Muslim. Nah, yang saya mau tanyakan berikutnya, kenapa sih Bang Paul itu selalu memakai dengan bahasa-bahasa itu? Tadi kan jawab, saya nggak butuh simpatimu, kan begitu. Jadinya Anda kan mewakili dari sekian miliar orang agama Anda gitu untuk membenci umat Muslim. Apakah itu bangga? Kan bisa disiar dengan cara-cara yang diajarkan dengan ajaran kasih, Bung. Bukan cara seperti itu. Yesus mengajarkan ngomong sama orang Farisi, kamu sesat. Ngomong. Masa saya harus bilang, oh Muhammad nggak sesat? Nggak bisa dong. Yesus saja berkata bahwa orang yang mengatakan di surga kawin mengawinkan itu sesat kok. Masa saya nggak mesti mengurangi perkataan Yesus? Betul nggak? Masa saya berkurangin? Saya dosa dong mengurang-urangi firman Tuhan. Ketika Muhammad berkata Yesus tidak mati di salib, saya tersinggung loh. Kenapa saya nggak boleh tersinggung? Kenapa hanya boleh kamu yang tersinggung? Kamu bilang saya benci Islam. Kamu tanya nih sama orang-orang di sini nih. Setiap hari kita kasih 1.000 orang Islam kasih makan tuh kita tuh. Kalau saya benci nggak kasih makan, saya bunuh semua. Karena saya mengasihi orang Islam, saya kasih makan semua. Setiap hari kita kumpulin dana. Kumpulin donasi cepat. Kita kasih makan orang-orang Indonesia yang agamanya Islam ini, supaya mereka jangan mudah dihasut oleh Habib Rizik dan orang-orang Islam radikal yang lainnya kena lapar. Kasih makan mereka. Tanpa saya kasih embel-embel ayat Alkitab, tanpa judulnya Pancasila, tanpa saya embel-embel di Kristen, nggak perlu. Kemudian kita mau kasih makan. Tidak pernah satupun yang kita kasih makan itu terus kita suruh jadi Kristen atau kita kasih ayat-ayat Alkitab di dalamnya, nggak ada. Malah cuma kita tulisin Pancasila. Nggak pakai banyak cincong, orang pakai jilbab. Kamu lihat aja nanti ya di websitenya Damaris Pancasila di Instagramnya. Nggak pernah kita kasih embel-embel, lihat aja semua yang pakai jilbab, yang pakai apa. Kalau saya benci, nggak saya kumpulin. Mendingan duitnya buat saya tuh 20 miliar kita udah kumpulin tuh. Tiap bulan kita kasih makan mereka antara sekitar 300 sampai 500 juta loh kita kasih. Di mana makan Bang Paul itu? Di tempatmu tinggal, kamu kasih orang makan umat Muslim di sana? di Indonesia. Loh, kan Indonesia. yayasan kita bikin ada di Indonesia. Kan saya kan terkenalnya gara-gara YouTube yang saya terkenal kan, gara-gara saya jadi DPO kan. Makanya, mumpung saya terkenal, saya gunakan keterkenalan saya untuk mengumpulkan donasi buat kasih makan untuk berbuat kebaikan bagi orang Islam.
Bukan saya suruh, Tapi saya kedua- tidak pernah suruh orang-orang di sini untuk bakar Istiqlal loh. Seperti Yusuf Kala, bakar gereja, bakar gereja. Saya tidak pernah suruh kalian bakar, tidak pernah suruh orang-orang di sini bakar gereja, bakar masjid atau ngebom Istiqlal loh. Oh, terima kasih ganteng banget Lele Dumbo. Ya, saya nggak pernah suruh orang-orang semua yang di dalam kelas-kelas pemuridan saya untuk membunuh orang Islam loh. Beda dengan si Habib Rizik, itu bunuh pendeta. Saya nggak pernah loh. Nggak pernah sekalipun Izin saya menambah, saya Pak bilang kasih makan itu orang-orang Islam. Itu ya. Izin Kalau kamu menambah, merasa Pak saya Paul. membuat kebencian, mungkin hati kamu yang terlalu sensitif. Mungkin kami tidak menyampaikan, tidak mendapatkan pesan karena kamu pikirannya hanya kamu yang boleh menyakiti saya. Ya, sehingga ketika saya ngomong kebenaran kamu sakit hati. Ketika saya bilang Muhammad cabul nggak boleh, tapi kamu bilang Yesus katanya nggak mati di salib. Saya tersinggung sekali. Kamu tahu nggak saya tersinggung ketika orang-orang Islam itu nutupin gereja? Saya sakit sekali, saya marah sekali. Tapi pernah nggak? Yuk kita lawan, kita bunuh mereka semua. Pernah nggak saya bilang itu? Nggak pernah. Saya bilang kasih makan mereka semua supaya waras. Tapi intonasi Ya. bahasamu ketika kamu menyampaikan bahwa kamu tidak amalmu baik ketika kamu juga menyantuni beberapa umat muslim yang ada di Indonesia. Tetapi Bukan beberapa, 1000 lebih setiap hari. Ya bukan Oke. beberapa, kalau beberapa 2-3 orang, 1000 lebih Izin tiap hari aku kita jawab, kasih, Pak ya. Paul. tapi sebentar Aku Pak, jawab, sebentar Pak. Pak. Sebentar Apa Pak. dulu yang jawab, Saya Pak. cuma mau Ya, ada kan saya dulu klarifikasi, sebentar dulu. boleh. Saya belum selesai. Saya cuma mau menyampaikan pasal 1 ayat 3 negara Indonesia itu negara hukum. Saya sebagai seorang advokat melihat secara kamu menyerang martabat, cara kamu membuat sakit hati seluruh umat muslim. Kapan kau pulang Indonesia? Kita uji materi di pengadilan. Mau nggak aku laporin kamu ke Kenapa Mabes saya Polri? harus pulang ke Indonesia? Saya warga negara Belanda kok. Gimana sih kamu? Saya itu warga negara Belanda, ngapain saya pulang ke Indonesia? Lah, begini, saudaraku, kamu bisa Rumah berbahasa saya di Indonesia. Belanda, warga negara saya warga negara Belanda. Keluarga saya semua dari sini. Lalu kenapa saya harus ke Indonesia? Nah, tapi Kalau kan saya kau- ke Indonesia, kau- coba kamu tanya sama apologet yang di Indonesia, bisa nggak lakukan yang saya lakukan? Nggak ada yang bisa. Cuman saya yang bisa melakukan seperti yang saya lakukan seperti ini. Kumpulin dana sampai 20 Itulah. miliar, dan kita kasih makan orang Indonesia. Hukum Begini, di Bang Indonesia, Paul. mana ada benernya sih hukum di Indonesia? Kalian mau percaya Nah, hukum gini. Indonesia? Orang hukum di Indonesia bisa dibeli kok. Pani Piro kok. Nah. Kamu kan advokat. Saya dulu maklar kasus. Saya pernah tinggal di Indonesia. Saya maklar kasus. Kamu advokat. Kamu nggak pernah menang sama saya. Pernah bisa dibeli. Ya. Hukum di Indonesia pernah bisa dibeli. Ya, untuk selanjutnya kalau kamu ngomong sama saya, kamu harus tambah kamera. Kalau nggak jangan. Ya, karena teman Begini, Boleh, begini. boleh, on cam aja, nggak ada masalah, on cam aja. dong, nyalain kamera dong. Siap, siap, Oke, siap. Oke, izin Bang RT, aku tambahin jawab bisa. lanjut, gas, Bang. Oke, Jawab. oke. Begini Bang RT. Jadi diksi-diksi kebencian, diksi-diksi yang kamu anggap kebencian di komunitas kita atau di diri Pak Paul berbeda dengan diksi kebencian yang selama ini kamu lihat. Kenapa? Ketika orang tuamu mengatakan anjing kau, pulang malam kau, itu kasih. Nah, diksi-diksi itu ada di Alkitab. Ketika Paulus mengatakan hai keturunan ular berbeda, karena itu adalah dalam ruang lingkup kasih. Buktinya apa? Pak Paul kasih makan orang apa? Nggak pernah dihasut. Orang-orang Kristen di Indonesia nggak pernah dihasut. Bakar balik masjidnya nggak pernah. Kasih makan mereka. Kasih makan, tolong mereka. Jadi saya menangkap itu adalah bentuk kasih. Misalnya kalau melulu kau anggap kasih adalah jangan nak ya dipukul kau, jangan sakit, nggak akan sadar orang. Ada orang sadar ketika dijablakin dia, tapi karena dasar kasih, matamu kemana dari tadi kamu jatuh, sadar dia bisa. Jadi berbeda diksi-diksi yang dibuat Pak Paul itu karena ada dasar firmannya, karena dia mengasihi. Berbeda kau lihat dari yang luar, makanya saya kasih contoh orang tua. Otak udang kau, bukan benci dia sama anaknya, bukan, dia mengasihi anaknya. Itu yang dilakukan Pak Paul, brother. Makanya tak pernah diksi dia mengajarkan kami bunuh balik, nggak pernah. Kasih makan muslim tanpa mengkristenkan mereka. Kasih makan, jangan bawa simbol-simbol Kristen. Tuh kasih yang murni. Itu kalau saya melihat nggak kedengaran Pak Paul. Pak Paul nggak kedengaran Pak. Nggak apa-apa, lagi ngomong di YouTube dia, lagi ngomong di YouTube. Oh gitu. Nah, itu brother. Jadi yang kau lihat itu kasar dan seterusnya, kamu akan melihat itu kebencian. Coba lihat apa yang dikatakannya. Pernah kali dibohong misalnya dalam iman kekristenan memang disebutkan di surga tidak ada kawin mengawinkan, sesat. Nah itu yang diulangi dia lagi. Apa ada pernah berbohong dia? Semua ada data loh yang disebutkan. Nah kembali ke diksi-diksi kebencian itu adalah bentuk kasih. Nggak melulu jangan pulang malam kau nak, nggak melulu seperti itu. Jangan pulang malam kau matamu. Itu juga kasih brother. Ya. Nah, begitu. Tergantung Silakan. bagaimana cara kamu menanggapnya. Kalau hatimu tulus, obat ini menjadi obat. Tapi kalau hatimu nggak baik, kamu ngerasanya diracun sama saya kan. Kalau hatimu tulus, banyak orang-orang Islam yang bertobat, seratusan saya baptis. Ya, yang di Indonesia, melalui YouTube saya saja, kita sudah baptis banyak orang loh. Melalui YouTube saya saja, mendengarkan apa yang saya ajarkan, mereka pikir, oh iya ya, salah juga selama saya ini ya, memperkirakan orang Kristen begini-begini. Akhirnya mereka bertobat semua. Ya, di sini sendiri Bang Paul, banyak saya lanjutkan banyak ini, imigran-imigran Bang Paul. saya baptis. Kamu tampar muka dulu dong. Ya, kalau nggak jangan Siap. lanjutin. Tampar muka dulu, biar keren. Ini kan? Bang, aku ini Mana di mana mukanya menunya? nih? Kok nggak kelihatan ya? Mana mukanya nih? Bentar, oke. Oke. Ini saya Bang. Nah, gitu Halo. dong. Silakan lanjut. Sering, biar keren dong. Ini, Bang. Layar besar Bang Paul. Nah, yang lain Layar diam besar. semua nih ya, yang lain diam semua nih. Kita harus, ini orang sudah tampak muka, kamu harus respect sama dia, ya. Karena nggak banyak orang berani tampak muka di roomnya saya. Lanjut, Bang Ede, saya akan jawab, ya. Sebentar, kita kasih batas waktu ya, kasih batas waktu 30 menit ya, 30 menit supaya jangan kepanjangan ya. 30 menit saya akan jawab Ini, Bang apapun Paul. yang perlu saya klarifikasi. Silakan. Ini Bang Paul. Ya. Kenapa Anda
sekarang saya mempermasalahkan di ruang lingkupnya negara saya karena Anda memakai diksi dengan bahasa Indonesia. Anda tinggal di Belanda gitu kan. Maksudku gini loh Bang, kalau misalkan Anda memang tinggal di Belanda, memang awalnya munculnya bahwa Anda menjadi viral di Indonesia gitu kan. Ini saya benar-benar pengen memberikan suatu pelajaran hukum sama Anda. Menurut tadi Abang yang nomor 5 bahwa katanya tidak ada ajaran kebencian. Abang tahu nggak bagaimana narasi kebencian dengan kasih sayang? Bukan seperti itu Bang. Aku pun nggak setuju sama umat-umat Muslim yang mencibir. Oh itu Bapak Yesus berangkat ke mall kan begitu. Oh ini saya nggak setuju Bang. Saya juga kalau saya introspeksi, kalau misalkan ada umat Muslim yang menjustifikasi agama Kristen di Indonesia tidak mengajarkan seperti itu, tapi di TikTok ini kok ramai sekali orang saling benci. Itulah yang saya khawatirkan. Tapi kalau umat-umat Muslim yang berdialog dengan Bang Paul dengan mengedepankan cukup, etika, 1 menit, nanti kasih bicara lagi supaya jadi kepanjangan. Bentar, 1 menit dulu ya. Nanti boleh bicara lagi gantian. Saya juga 1 menit ya, 1 menit juga. Saya titip tempatmu 1 menit ya. Saya ngomong juga 1 menit supaya kita jangan kepanjangan. Jadi begini. Kenapa saya aja ngomong dengan sekeras ini? Ini adalah sebuah bentuk satir sarkasme kepada kalian orang-orang mayoritas. Berapa banyak ya kalian menghujat agama kami, kalian nutup gereja kami, dan semua kalian kebal hukum semua. Bahkan si Wawan itu ketok palu pulang tuh, nggak nyampe 3 bulan dia. Betapa terhinanya kami ketika kalian ngacak-ngacak rumah ibadah kami. HKBP Philadelphia sudah ada izinnya resmi semua, nggak boleh berdiri. Di Cilegon tidak boleh ada satupun gereja. Kami sangat marah dan tidak ada yang ngomong, yang berani cuma saya. Ketika saya ngomong, kenapa kamu nggak terima? Kenapa kamu nggak menggugat teman-temanmu yang Muslim itu supaya jangan kurang ajar? Kenapa kamu ngomelinya saya? Kenapa kamu tidak ngomong bikin live? Hei kalian orang-orang Islam yang biadab, yang suka nutupin gereja, bertobatlah kalian, ngomong. Akan saya tuntut kamu secara hukum. Nah, coba silakan jawab. 1 menit lagi buat kamu. Silakan, RD. Mikrofonnya nyalain, mikrofon. Tadi kan di-mute sama Abang Paul. Gini Bang, kalau misalkan umat Kristen di Indonesia dan saya siap mewakili umat Muslim, nanti biarpun umat Muslim yang melakukan penyerangan martabat kepada umat Kristen, saya siap memproses hukum karena saya juga udah jemu. Jangan kayak gini, mungkin teman-teman tahu kan, waktu saya pertemukan beberapa ustadz, beberapa cendekiawan Muslim yang ada di TikTok dengan siapa tuh Maliki di ruangan saya, Maliki ditunggu gitu kan, karena memang udah keterlaluan gitu kan. Nah pertanyaan Abang, bisa nggak orang-orang yang selama ini menjajing, mencerca umat Kristen untuk bisa dipidanakan? Bisa-bisa saja kok. Kenapa? Indonesia itu negara hukum, menganut Eropa Continental Justice System. Kenapa tidak? Kalau misalkan sebagian umat Kristen yang tersinggung, laporin saja. Kalau ada orang di penjara gara-gara melecehkan, seperti Bang Paul tadi, Nabi Muhammad adalah tukang cabul, ternyata Anda juga masuk penjara, itu menjadi asas jurisprudensi di negara kami. Orang nggak segampang itu melecehkan agama lain. Silakan. Oke, betul. Luar biasa ya. 1 menit buat saya. Jadi saudara, ketika Anda berkata demikian kepada saya, ya Anda sedang berdusta. Pada kenyataannya, ya, saya kan sudah bilang, kalau orang Islam berhenti mempersekusi orang Kristen di Indonesia, ketika kalian berhenti nutupin gereja kami, ketika kalian berhenti menghina Nabi kami, menghina Yesus kami, maka saya akan berhenti, ya, untuk membahas Islam. Ya, itu jawabannya. Tapi kan kalian belum berhenti. Mengapa? Karena itu ada di dalam kitab suci kalian. Mengapa ketika Muhammad berkata Yesus tidak disalib, kamu berkata itu, oh itu kan kami sedang menyadarkan kalian, itu penghinaan buat kami. Yang tertulis di dalam Al-Quranmu saja sudah penistaan terhadap kami. Alkitab tidak pernah membahas menyebut-nyebut Muhammad dan Islam, tapi kenapa Al-Quran kalian nyebut-nyebut kita? Ya kan, itu sudah penghinaan. Sumber penghinaan itu sendiri sudah ada di kitab kalian. Silakan. Nah, mikrofonnya dinyalakan, ARD. Mikrofonnya dinyalakan dulu. Saudaraku Bang Paul mengatakan ya, bahwa lanjut. bersumbernya penghinaan itu dalam Al-Quran. Maliki juga pernah ngomong dengan saya, karena kamu seorang advokat, kamu bisa nggak itu gugat nabinya itu, Nabi Muhammad itu, kayak mana kami menggugat kami sendiri? Coba yang masuk akal. Al-Quran itu sudah dijelaskan alif lam mim, ini adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang tidak ada raguan sedikit pun. Makanya bagi pengikut umat Islam itulah yang diyakini gitu loh. Cuman saya yakin kalau mereka mentafsirkan Al-Quran dengan cara-cara yang sopan, tidak akan keluar bahasa satir. Tadi Bang Paul bilang bahasa satir gitu kan. Bang satir itu Bang Paul itu sudah gritnya udah lewat dari bahasa satir, bahasanya metafora bagi kami umat Muslim. Paham kan bahasa metafora kan? Udah redik itu udah radikal kesananya. Lanjut. Ya, benar ya. Jadi, saudara, apa yang saya katakan selama ini ya kepada kalian, ya, bahwa benar ya, saya kasih timer dulu ya, supaya jangan ini. Ya, saya kasih timer lagi ya. Jadi, ya, ketika saya berkata bahwa penghinaan itu sudah dari kitab suci kalian, lalu kalian bilang, loh, ini sudah lil alamin, sudah yang pasti paling akurat. Nah, itulah penghinaan buat kami. Kami juga berkata, ini sudah akurat bahwa Muhammad itu cabul. Karena Yesus sudah berkata, kamu kalau bilang di surga ada kawin mengawinkan, itu cabul. Dan kamu ngiming-ngimingi umatmu dengan kawin mengawin di surga, itu sudah cabul. Lalu saya salahnya di mana saya ngomong begitu? Sama-sama ada ditulis dalam kitab suci saya. Kamu juga tulisan kitab kamu. Ya kan? Nah, silakan jawab. Oke. Sekarang saya mau membongkar kecerdasannya Bang Paul. Bang Paul
paham nggak dengan artinya definisi cabul? Saya yakin definisi cabul itu tidak ada di Alkitab. Tunjukkan kepada saya satu ayat di dalam Alkitab yang mengatakan Nabi Muhammad itu cabul. Bahasanya pasti bukan cabul, tapi dipelintir sama Bang Paul. Jadilah suatu unsur kebencian. Bisa nggak dengan bahasa yang lain? Lebih baik Bang Paul mematahkan suatu ayat dalam Al-Quran bahwa Muhammad itu, tapi bukan dengan bahasa cabul, kan bisa gitu kan? Coba dijawab. Tunjukin Apa, saya bahasanya ayatnya. apa? Coba pilih katanya, coba pilih apa? Contohnya. Ya, karena Anda sudah berstatement cabul, makanya ada nggak di Loh, Alkitab bahasa jangan. cabul? Enggak, ini sekarang saya kasih Loh. waktu buat Anda. Tolong pilihkan kata yang tepat selain cabul. Oke. Dengan bahasa bahwa Rasulullah SAW, Nabi Muhammad sering melakukan seks bebas. Coba ada nggak di situ? Mana ada saya bilang seks bebas di situ? Cabul sama aja dengan melakukan hal seks bebas. Itu kan cabul Salah kan? kamu. Nah, Nah, terus yang oke, tepat sekarang saya gimana? ngomong ya. Udah, sekarang saya Ah, ngomong coba. nih gantian. Ya, yang namanya cabul di dalam Alkitab, yang namanya cabul di dalam Alkitab, barang siapa menginginkan seorang wanita, ya, di dalam hatinya, baru ingin saja, wanita itu bukan punya dia, baru ingin. Kamu sudah cabul itu. Kamu sudah berjinah, malah bukan cuma cabul, jinah, moika, ya. Kamu sudah jinah. Artinya apa? Bukan pornea ya, tapi moikau. Kalau pornea itu baru porno itu. Kamu mengingat orang di hatimu, yang bukan muhrimu itu, Yesus kata dalam Matius 5, kamu baru kepengin aja, kamu udah berjinah tuh. Artinya, setiap orang, waktu mau menikah lagi, dia punya istri satu, dia mau menikah lagi, itu sudah moikau tuh. Nah, Muhammad lagi, pengen lagi, itu namanya moikau. Ya, dalam bahasa Yunani-nya, dalam bahasa Indonesia ya diterjemahkan jinah. Masa saya mau bilang Muhammad pezina? Lebih gak enak lagi kan? Lebih mendingan ngomong cabul dong. Itu tertulis jelas ya. Nah, silakan. Oke. Bang Paul, ada negara terkecil di dunia, pasti tahu kan? Di sana itu ajarannya Buddha. Karena perbandingan antara perempuan dengan laki-laki 20% perempuan, laki-laki dan 80% adalah wanita, maka di negara sana mensahkan poligami. Karena apa? Sebetulnya poligami itu yang dimaksud dengan poligami itu kan dengan cara-cara syariat. Tetapi dengan yang dibahasa cabul itu, ya bagi umat Muslim, Nabi kita itu Nabi yang terbaik. Kenapa dengan diparadigmakan suatu dengan bahasa definisi cabul, itu kalau menurut saya pilihan kata Abang kurang tepat kalau menurut saya. Ada nggak bahasa yang lebih baik? Tadi saya paradigmakan kata salah gitu kan. Tapi kan selalu diulang. Nah kalau misalkan penterjemahan saya sudah masuk, mungkin Bang Paul juga mengurangi lah. Jangan sampai digaungkan terus itu. Makanya saya udah beberapa menyimpan cuplikan video. Sebetulnya kan Bang Paul tidak mau datang ke Indonesia. Makanya kalau misalkan diuji di pengadilan, kalau bahasa tersebut adalah tidak menyakiti umat Muslim, ya saya ingin memproses hukum sebetulnya. Cuman kayak mana adanya di luar negeri kan gitu. Ya, oke ya. Jadi saya jawab ya. Intinya kan kamu sekarang nggak bisa membantah, ya kan? Di dalam Alkitab kami ditulis orang yang kawin bolak-balik itu namanya pezina. Baru kepengin saja, Yesus sudah berkata, itu sudah jinah di dalam hatinya. Kamu berarti saya bilang Muhammad pezina. Kalau gitu sekarang saya ganti. Saya Nabi ke-26 meluruskan kesesatan Muhammad, ya, dan kejinahannya dia. Karena di dalam perjanjian baru, ya, kalau kamu baru kepengin saja itu berzina, makanya kamu tidak boleh poligami dalam perjanjian baru. Karena baru kepengin saja itu sudah zina. Di dalam Kisah Rasul 15, kamu disuruh menghindari percabulan. Apa percabulan? Sama, mengarahkannya kepada Matius 5. Kamu kepengin perempuan, baru kepengin aja, itu kamu sudah cabul, sudah zina. Makanya kamu tidak boleh poligami. Ya, jadi kalau Muhammad ngajari poligami, sementara 500 tahun sebelum Muhammad sudah diajarin nggak boleh poligami lagi. Lalu kamu masih tetap poligami, ya kamu namanya cabul, kamu zina. Saya harus ngomong terus terang, saya ngajari umat saya, jangan ikut Muhammad ya, itu Muhammad itu cabul. Iya kan? Halo, Saya selamat punya hak, malam, Bang saya kan punya Paul. hak untuk mengatakan apa yang saya yakini yang tertulis dalam kitab suci saya, sama seperti halnya kalian punya hak untuk mengatakan apa yang tertulis dalam kitab sucimu, bahwa Yesus tidak mati disalib. Dan saya berkata, oh Muhammad ini nabi palsu. Karena Yesus berkata, ya, kamu kalau ada orang berkata, akulah Mesias, membawa namaku, ya, dan kamu berkata itu ada di bilik di padang gurun, itu Mekah yang ada Ka'bah yang di Mekah tuh, kamu jangan pergi ke sana. Ya, terus orang Islam kan berkata, ya kan, Allah tidak diperanakan dan tidak diperanakan. Nah, sama tuh. Ya, si Muhammad berkata, ya, Yesus berkata ya, si Yohanes berkata, muridnya Yesus berkata dalam 1 Yohanes 2 ayat 22 dalam 22 bahwa siapa yang menyangkal Bapa dan Anak itulah antikristus. Nah, sama kan? Jadi kalian orang Islam adalah antikristus. Udah tertulis jelas. Lalu saya salahnya di mana? Saya ngomong begitu. Kenapa kalian ngatur-ngatur saya? Ya kan? Kan haknya saya. Kalau kamu nggak suka, ya Allah kamu suruh azab saya. Kamu kan nggak bisa tangkap saya. Siapa sih orang Indonesia bisa tangkap saya? Ya kalau nggak salah, Allah aja suruh azab saya. Ya tanya Allah kamu aja sudah saya azab kok. Allah kamu sudah saya kentutin berkali-kali kok. Allah kamu sudah saya berakin berkali-kali kok. Per, udah 1 menit ya. Ya kan? Jadi intinya udah nggak bisa, alam udah nggak berdaya lagi. Ya kan? Sudah nggak bisa apa-apa dan kamu pun nggak bisa apa-apa. Di sini saya punya hak bicara. Ya, dunia internasional hak bebas bicara untuk mengungkapkan perasaan saya sebenarnya bahwa kenyataannya orang Kristen di Indonesia baru ngomong sedikit aja kalian sudah persekusi. KC dikasih makan tai. Ya Waloni ketok Palu pulang. Ya kan? Kain nama sudah kita laporkan. Sudah ada 10 laporan loh kain nama itu. Ya, saya masih punya semua berkas-berkasnya.
sampai hari ini nggak diproses, karena memang bajingan bangsat ini ya, hukum di Indonesia ini, punyanya kalian, punyanya MUI, dan kamu kan bohong sekarang ini kan, ayo proses aja, mana bisa, coba kamu laporin Kain Nama tuh, harusnya kamu ngelaporin Kain Nama dong itu, kamu laporin dong itu si Donitan, kamu laporin itu Irana Anono, berani nggak kamu? Kamu kan nggak berani karena kamu munafik, karena kamu memang keturunannya si cabul dan sesat itu, ya kan? Gantian. Ini Bang Paul. Nah, silakan. Saya akan tunjukkan di mana letak salahnya Bang Paul. Bang Paul tidak bisa. Salah, saya Nabi 26, lanjut. Jangan interupsi dulu. Interruption is obligatory ya. Oke, sebentar. Bang Paul mengatakan bahwa Rasulullah SAW Muhammad melakukan cabul. Mereka kan bisa mendefinisikan nggak antara cabul dengan menikah? Mereka tukang kawin segala macam. Itu kan menikah. Terus yang kedua, saya mau bertaruh dengan Bang Paul tadi di bawah. Bang, ada low, somasi aja tuh Bang Paul. Kalau Bang Paul kirim alamat ke saya, besok tak aku kirimkan somasi. Terus kita bikin perjanjian. Kalau Bang Paul, saya bisa penjarakan orang-orang target Bang Paul, ulama di Indonesia yang melakukan kebencian kepada orang Kristen, apa yang akan Anda lakukan dengan saya? Itu pertanyaan saya, jawab. Oh, saya akan berhenti mengatakan hal yang tidak baik tentang Islam. Berarti kan ada orang-orang Islam yang sadar, tidak semua orang Islam seperti yang saya pikirkan kan. Tapi kenyataannya bisa apa enggak? Sebentar, saya kok malah lupa kasih timer. Kenyataannya bisa apa enggak? Nggak bisa. Kenyataannya sampai sekarang semua orang cuma mau cerita doang. Nggak ada yang bisa, ya. Nyatanya nggak ada yang bisa, ya. Sehingga pada kenyataannya kalian semua hanya munafik. Semua bilang apa? Nggak ada yang bisa. Menteri Agama nggak bisa, saya tantang debat nggak berani Menteri Agama, ya kan? Kan dia dokter, saya dokter, ya kan? Dia dokter, saya dokter, ya kan? Shalom Alehem. Nanti bang, nanti dikasih giliranmu, tenang. Aduh, saya keganggu ya, saya keganggu kalau gini, kalau ada orang lagi ngomong jangan dipotong dong, ya. Saya move dulu ya kamu ya, saya keganggu kalau ada orang ngomong dipotong nih. Aduh. Bang Paul. Sebelum saya bekerja buat Anda, saya akan membuktikan kalau saya sebagai umat Islam dan sebagai penegak hukum, kalau ada orang yang, aku catat omonganmu tadi, kalau memang RD Law bisa memenjarakan satu ulama atau kiai atau ustadz yang melakukan... Banyak. Iya. Masa saya harus penjarain semuanya? Iya dong. Bentar dulu, kalau ada memang... Sebentar dulu, saya selesaikan dulu. Anda tadi bilang, kalau ada orang target yang kamu maksud, yang tidak bisa dipenjarakan, ternyata saya bisa penjarakan, kamu akan berhenti membenci dan melakukan hate speech. Itu kan kata-katamu. Tapi kau sudah judgement aku sebagai munafik, kayak mana ceritanya? Coba, ya, bisa komitmen nggak jadi orang? Bisa konsekuen nggak jadi orang? Ya, 1 menit buat saya ya. Ini saya keganggu sama orang tadi, saya bukan satu. Kenapa saya ngomong? Karena ada banyak, ada ratusan ulama yang mengatakan tidak baik, yang sumbernya dari Al-Qur'anmu sendiri. Kalau kamu mau, itu ban itu Al-Qur'annya, karena sumber penistaan kepada Kristen dari Al-Qur'an kamu. Ya kan, bunuhlah orang kafir dimanapun berada, sehingga gereja dibom, sehingga orang-orang ulama-ulama ini berani teriak-teriak, ya, khotbah di masjid, menista agama Kristen, si Kain Nama, si Yaya Waloni, Irena Handono, Agustan, udah meninggal ya Agustan ya, si Donitan, si Hani Christian, Ngolaf Center, nggak ada yang masuk penjara tuh, kita laporin udah banyak, Hani Christian udah kita laporin, ya kan, udah 3 laporan Hani Christian nggak diproses, ya kan, si Nandar kemarin dilaporkan nggak bisa juga, siapa lagi tuh banyak kita laporin, kalau cuma satu mah gampang masukkan, ya. Kita masukin gampang, nanti kalian masukin yang kroco, itu ayah saya di Lampung mana dari kroco, orang Islam kroco dimasukin ke penjara, itu mah gampang, ya. Al-Quran kamu lah, di ban itu dulu, nanti saya baru berhenti, silakan. Oke, sekarang begini, sahabat, kalau begini cerita cara diskusi Bang Paul, saya sulit menjelaskan kepada seekor monyet, uang itu lebih berharga daripada pisang. Aku sebagai penegak hukum, aku siap penjarain beberapa orang, ya. Bang Paul mengatakan, tadi udah komitmen, tadi membawa pekerjaan yang lebih berat lagi, di-ban lah itu Al-Quran, itu bukan hak saya, saudaraku. Tapi kalau Anda bisa komitmen, minimal saya bisa memenjarakan siapapun orang yang ada barang bukti, 2 unsur bukti yang cukup dibawa ke ranah pengadilan, Anda mau berhenti, cuma itu aja yang Anda inginkan, tapi Anda ngeles, malah saya harus ban Al-Quran, kayak mana? Bisa nggak komitmen? Saya akan sampaikan progresnya nanti ke saudaraku, bukti pelaporan, bukti penyidikan, segala macam aku laporan gitu. Saking saya cintanya sama Anda, biar Anda itu tidak harus selalu saling membenci dengan umat Islam di Indonesia ini gitu loh. Paham enggak maksudnya? Lanjut. Oke, yang saya lakukan bukan kebencian. Kalau saya benci, saya tidak kasih makan orang Indonesia. Kalau saya benci, ya, saya tidak akan merawat orang-orang Islam itu. Agustan itu ngutukin saya setengah mati. Ya, Agustan ngutukin saya setengah mati, saya berkati dia. Ketika mau mati dia telepon saya nangis-nangis. Ya, lalu anaknya kita rawat. Ya, saya janji sama anakmu nanti saya rawat. Kalau saya benci, nggak begitu ceritanya. Ya, pasti nggak saya rawat. Tapi lihat orang-orang yang membenci, Yudi Mulyana dulu benci sama saya. Tapi akhirnya kita rawat. Ali Makrus dulu nggak suka sama saya. Terus kita rawat. Akhirnya dia saya baptis. Kalau saya benci, saya nggak akan melakukan seperti itu. Kamu salah kalau bilang saya benci. Ya, kebencian itu ada pada kamu. Kenyataannya, selama ini banyak gereja ditutup. Kamu kemana aja? Selama ini gereja ditutup. Ya kan? Selama ini banyak gereja dihentikan lagi ibadah, dihentikan, kamu kemana aja? Tindakan apa yang saya lakukan sekarang ini adalah akumulasi dari semua tindakan-tindakan kalian yang kurang ajar, yang didasari dari Al-Qur'annya. Ya, sehingga yang memang harus di-ban adalah Al-Qur'annya. Kalau kamu bisa ban Al-Qur'an, saya baru akan berhenti. Ya, kalau kamu mau berhenti, penjarakan itu semua ulama-ulama yang menghujat Kristen, saya pasti akan berhenti. Karena sampai kiamat pun kamu tidak akan pernah bisa tangkap saya. Saya kasih 1 miliar kalau kamu bisa tangkap saya. Ya, rupiah. Nah, serius. Saya kasih kamu 1 miliar rupiah kalau bisa tangkap saya. Itu ya, saya kira sudah cukup panjang nih ya. Udah melebihi tempo kita waktu. Tadi siapa lagi yang mau nanya lanjut? Silakan. Begitu ya, Ayat Lau. Oke, 1 lagi boleh. 2 kali pertanyaan lagi. 1 menit 2 kali ya, boleh. Silakan.
Begini Bang Paul, kelihatannya dengan Bang Paul sulit untuk bisa menempuh jalur persahabatan. Jadi Bang Paul, saya mau bertanya, saya 2 kali pertanyaan kan, simpel saja pertanyaan mah. Tadi ketika Anda menyampaikan bahwa saya siap memenjarakan yang menjadi Kristen, termasuk Bang Juma. Kalau Bang Juma ada 2 unsur bukti yang cukup, ada orang Kristen minta pendampingan hukum saya bisa lakukan proses hukum kalau memang terbukti unsur kebenciannya. Kalau misalkan yang lain juga ada, Anda menggiring opini bahwa Al-Quran harus di-ban. Aku ada pertanyaan, kayak mana caranya itu membandit Al-Quran? Coba. Bisa nggak selesai dengan Al-Quran itu di-bandit? Gimana caranya? Jadi jangan halu gitu loh, ngomongnya yang faktual saja. Lanjut. Ya. Kamu nanya saya bagaimana cara nge-ban Al-Quran. Kamu kan ahli hukum, kamu lebih tahu dari saya, kok malah nanya saya balik. Ya kan? Pada dasarnya, kenapa buku-bukunya si Marxis bisa di-ban? Kenapa bukunya DNA terbitannya bisa di-ban? Kenapa kamu nggak bisa ban Al-Quran sebagai buku terlarang? Karena dari Al-Quran itu kan sumber segala kebencian kan? Bunuhlah kafir, bunuhlah Yahudi, ya kan? Bahkan orang-orang ulama-ulama itu semuanya, ada ribuan ulama di Indonesia, nutup gereja, Yusuf Kala, teriak-teriak, bakar gereja, karena sumbernya dari Al-Quran. Kamu bisa nggak tuh penjarakan Yusuf Kala kasusnya tahun 1969 itu? Ya dia bakar 9 gereja, sampai sekarang dia bebas dari hukum. Kalau kamu bisa penjarakan Yusuf Kala dengan kasus pembakaran gereja tahun 1969 yang buktinya kecret di mana-mana, sudah dijadikan disertasi oleh salah satu dokter di Belanda, ya, barulah saya akan berhenti. Saya coba buktikan Yusuf Kala aja kamu jeblosin ke penjara itu, baru saya berhenti, ya. Itu aja ya, simple. Sekali lagi silakan. Mikrofonnya dinyalain, ARD. Mikrofonnya dinyalain. Ya. Jadi gini, diskusi how to make the axiology. Bagaimana ada nilainya? Aksiologi, not axiomedism. Jadi saya lihat dari tadi ngobrol dengan Anda tuh ngawur gitu loh. Aku orangnya gentleman, fighter. Ada di dalam ayat suci di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sarana musajilu sarohena musajilu wasetrobi al-hud yahudi al-ajal. Ya, jadi kalau misalkan siapapun orang yang membuat kedoliman kepada agama saya, maka jangankan dibunuh, darahnya pun halal. Ya, tapi kalau sudah terbukti menghina, menista, menyerang martabat, mendolimi kami, ya, kayak mana caranya aku bisa fighter dengan kamu gitu loh. Kamu aja sekarang pengecut tersembunyi. Gak bisa kau datang ke Indonesia, gak bisa saya melakukan upaya hukum gitu. Kalau ada celah sedikit persahabatan, oke, kita bikin deal. Yuk penjarain ulama-ulama yang memang sudah menista agama kami, aku udah okein. Tapi kamu membalikannya dengan jumlah yang ratusan, banyak sekali. Membelokkan lagi ke dalam Al-Quran gitu loh. Aku jujur dengan Paul tuh pengen fighter gitu loh. Fighternya gimana? Secara hukum oke. Kalau kau bisa ketemu sama aku, untuk membela agama saya, oh kamu tak bunuh sekalian sama saya, gak ada masalah. Halal kok kamu. Paham? Ya, itu menurut terminologi saya. Oke, gantian ya. Jadi, tadi barusan kamu ngomong, itulah ujaran kebencian. Aku bunuh kamu. Nah, itulah ujaran kebencian. Saya nggak pernah suruh orang untuk bunuh kamu. Saya tidak pernah suruh orang-orang pengikut saya untuk membunuh orang Islam. Kasih mereka makan, kasih mereka makan. Disitulah kalian kebejatan, kebiadaban agama Islam. Belum, bunuh kamu. Aku bunuh kamu. Itulah kamu. Ya, itulah kalian Muhammad, pengikut Muhammad. Dari mana kamu ngomong itu? Dari Muhammad kan inspirasinya kan. Itulah kebiadaban, kebangsaan, kejahatan dari Islam. Terus nggak mau di-ban begitu. Hanya gara-gara kita beda pendapat, terus kamu bunuh saya. Di Belanda omongan kamu itu bisa jadi hate speech, bisa saya penjarain kamu. Kalau kamu berani ketemu saya tunggu kamu di Belanda. Karena di paspor saya tertulis tidak boleh masuk Indonesia. Paspor saya tertulis jelas tidak boleh masuk Indonesia. Karena saya sudah di-ban di Indonesia kan. Paspor saya kan dicabut di Indonesia. Saya tidak boleh masuk Indonesia. Kamu kalau berani ketemu saya tunggu kamu di Belanda. Kan gampang kan? Saya tunggu kamu di Belanda. Kalau kamu butuh sumbangan bilang sama saya. Simpel kan? Sudah cukup ya. Nanti kita caci maki di sini. Nanti akhirnya nggak baik. Karena kamu sudah bilang mau bunuh saya segala macam. Itu nggak baik ya. Itu sudah ancaman itu. Saya nggak takut dengan siapapun. Wapres Indonesia saya tantang. Allah kamu saja nggak sanggup lawan saya. Udah saya kentutin jadi berak itu Allahnya kamu itu ya. Aduh. Oke silakan. Lanjut yang lain. Oke. Tuhan Yesus mengampuni kamu. Tuhan Yesus memberkati kamu. Ya. Silakan lanjut. Tadi siapa tadi mau masuk? Tadi siapa mau masuk? Saya tinggalkan dulu ya. Kalau saya lagi ngomong jadi potong ya. Saya Arman Sidik nih. Arman Sidik masuk. Arman Sidik silakan. Jadi kenapa ini Bang Paul biar bisa batuk mute? Iya nggak apa-apa Arman Sidik. Siapa? Ya, Jadi Arman Sidik silakan. biar saya Arman bisa Sidik. batuk mute. Kalau mau nanya, mau debat, kalau mau debat kamu harus terbuka ya aturannya ya. Saya pengikut Panji Gumilang. Saya suka. Ini pasti teman saya nih kalau pengikut Panji Gumilang ini. Iya, saya suka tangan dong, Bang Paul. itu nonton Bang Paul waktu Iya. Bang Paul bela guru saya, Pak Iya. Panji. Bayangin Jadi, ya, saya kagum begini, sama Bang Islam Paul, gara-gara Panji Gumilang. emang Lalu Panji umat Gumilang Islam. dipenjarain. Gimana saya nggak Iya. marah coba? Ya kan? Jadi Saya kagum sama begini. Islam gara-gara Panji Gumilang. Lalu Panji Gumilang dipenjarain sama pemerintah. Gimana saya nggak marah sama Islam coba? Iya, jadi saya mau jelaskan. Pak Panji Gumilang ini ingin menyadarkan umat Islam bangsa Indonesia yang sudah terdoktrin dengan kebencian. Luar Jadi biasa, terhadap luar biasa. agama lain. Jadi ya begitulah resiko. Jadi Panji Gumilang justru ibarat menerapkan ajaran Rasul, Bang Paul. Karena ajaran Rasul sudah dipelencengkan oleh para ulama-ulama yang ya tidak ibarat patuh
mengikuti Rasulnya. Jadi sejarah itu sudah dipelencengkan. Jadi Bang Paul jangan terpancing. Artinya tuh ada ulama ibarat mah Rasul juga kan di situ waktu itu Piagam Madinah ya kerjasama sama orang Nasrani, orang Yahudi. Jadi tidak ada apa ya kebencian. Jadi di Madinah itu, dan dia juga itu ibarat mah gurunya itu ya seorang Nasrani, seorang pendeta. Muhammad itu punya guru tuh. Dia diajari oleh seorang pendeta, dan istrinya juga itu kan Siti Khadijah itu bapaknya itu orang Nasrani. Tuh, jadi di sini banyak hadis-hadis yang palsu, jadi yang menyelewengkan sejarah Rasul, sehingga umat Islam itu jadi begini, jadi intoleran, jadi ekstremisme. Lah, ya ini ibarat mah ada seorang guru besar yang meluruskan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Lah ini banyak yang apa ini nyerang. Ini aneh kan di Indonesia tuh. Yang mengajak persaudaraan terhadap Panji Gumilang itu kan jangankan agama nani ya, yang masih ibarat samawi Yahudi ibarat mah dari langit. Lah agama itu juga ibarat mah yang apa kejawen apa yang dari ibarat mah itu yang percaya apa dihormatin, bahkan orang yang tidak beragama sekalipun Panji Gumilang lah itulah agamanya kata Panji Gumilang. Jadi enggak usah dihujat orang yang tidak beragama juga, lah itulah agama dia gitu. Jadi ya. kita iya, jadi Pak Panji ya. Gumilang itu begini, iya memanusiakan manusia. Betul. Jadi dari mana kita tahu Islam? Dari mana saya tahu tentang Islam? Kan dari pengikutnya kan, dari umatnya kan. Betul nggak? Iya. Kan saya nggak baca Al-Quran. Iya, kan baca, saya kebetulan saya ngajar Islamologi ya. Saya bisa sedikit-sedikit saya bisa. Nah, jadi saya jelaskan tapi dari mana ayat-ayat kita semua belajar Islam? Dari umatnya. Ketika umatnya mempersekusi kami terus, kita berpikir, wah kurang ajar juga nih Islam nih. Lalu ketika kita mulai, aduh ada Panji Gumilang nih, secercah harapan buat kita. Kita pikir kan, tiba-tiba di penjara nih sama pemerintah, katanya ini Islamnya salah nih. Loh, lalu Islam yang benar kenapa? Wah biadab nih berarti Islam yang benar. Itulah sebabnya saya teriak. Tetapi ketika Panji Gumilang itu menunjukkan Pancasilanya, saya bilang itu Pancasila ya, saya promosikan itu, inilah yang benar, inilah yang benar. Ketika saya promosikan ini yang benar, saya lagi begitu terus-menerus menggaungkan Panji Gumilang, inilah Islam yang benar. Di penjara, terus saya bilang katanya pemerintah, katanya Panji Gumilang sesat. Loh, nah, makanya si lawyer tadi dia nggak ngerti tuh, dia sendiri tiba-tiba mau ancam-ancam mau bunuh saya. Coba pikir, Panji Gumilang nggak pernah ancam-ancam jadi mau bunuh begini, orang sekalipun berbeda Bang dengan Paul, dia. umat Islam di Indonesia ini udah terdoktrin. Jadi udah terdoktrin oleh kedengkian. Jadi Pak Panji Gumilang itu mau meluruskan sebenarnya yang sudah bengkok. Sulit. Panji Gumilang itu seperti menendang kegalaran. Enggak, walaupun sulit, dia itu tidak pantang menyerah begitu. Makanya Dia akan bebas kita kok. tawari Panji Gumilang, apa perlu kami sediakan lawyer? Kita sampai Enggak, dia akan bebas. Jadi dia itu punya keyakinan sendiri. Jadi pengikut yang ibarat mau itu juga ibarat yang enggak terima itu dilarang. Enggak usah. Jadi ibarat yang mau ibarat turun lah. Lah pengikut Panji Gumilang itu jutaan. Jangan disangka Bang Paul. Geraknya tuh di bawah tanah. Lah Al Zaitun bisa megah begitu, bisa mandiri. Kalau pengikutnya tidak banyak, tidak loyal, itu nggak ada apa-apanya. Itu semuanya ulama-ulama yang hanya ngoceh. Dia punya karya apa untuk Indonesia? Nggak ada. Sekelas MUI juga nggak punya karya. Lah jauh. MUI itu yang bikin rusak Indonesia kok. Lah iya, jadi ketika Panji Gumilang dikatakan NII segala macam, saya bilang belum tentulah itu fitnahan, bener kan? Akhirnya kan? Iya, Banyak jadi sekali lihatlah. ya. Jadi ketika kita melihat ada orang yang baik dan yang saya harap bisa mempresentasikan Islam, sehingga saya berhenti untuk saya menggugat Islam yang di Indonesia, ya kan? Tapi di penjara juga kurang ajar ini pemerintah Indonesia ini kan. Si Mahfud MD ini kan biang keroknya kan. Makanya saya bilang udahlah kalian jangan pilih Ganjar sama Mahfud lah. Iya, lah. itu sahabatnya kan Robin Simanulang itu ibarat ya seorang Nasrani ya, dia ibarat dia juga ibarat ya, saya pernah dengar itu Robin Simanulang itu. Panji Gumilang udah sempat beberapa kali WhatsApp dengan saya ya, beliau yang sempat di penjara ya. Sebelum di penjara sudah kontak-kontak dengan saya. Saya bilang, datanglah ke Haifa, saya kasih undangan di Haifa. Saya minta beliau datang ke Haifa loh untuk mengajar di sana. Serius? Iya. Ya kan? Jadi begini ya, ada isu politik juga. Jadi politik yang licik lah di situ tuh.
Iya, jadi itu kan ibarat mah ada politik licik, ibarat mah yang apa ingin, Nah, terus ya terlalu itu, lah. ya Itu tadinya kan, intinya sebenarnya Panji Gumilang mau dimiskinkan, uangnya mau dipakai si Mahfud MD buat nyalon jadi cawapres. iya, Makanya kan mau saya bilang, dirampok ini Panji itu. Gumilang pasti Lah, masuk, Mahfud Bang MD Zaitun pasti kan jadi cawapres. Pada nggak percaya, udah Bang, keluar dari lingkaran, saya bilang nggak mungkin. Panji Gumilang pasti masuk, duitnya diambil sama Mahfud MD, upetinya kepada MUI supaya dia bisa jadi cawapres. Udah pasti kan dilucuti Panji Gumilang sekarang. Rekeningnya semua, sampai rekening wali murid pun dihabisin loh. Si kemarin si Mas Heri itu sampai komplain Pas Paul, tolong diseruakan rekeningnya, tolong dikembalikan. Polisi rekeningnya kembalikan. Sampai anak-anak di sana Jalan Zaitun tuh nggak bisa beli softtek, nggak bisa beli apa keperluan sehari-hari karena rekeningnya dibekukan sama polisi itu, kurang ajar sekali kan. Padahal itu rekening dari wali murid, rekening dari murid untuk mereka bisa belanja itu kan, beli kan. Itu sampai dibuka, sampai kita teriakan di sini dibuka, nggak tahu akhirnya dibuka apa enggak, tapi katanya udah nggak ada masalah. Hanya Iya. sama MUI kan itu alasan itunya. Tapi Itu ini kan kita ini perintah. ada Gaskrim nih, Gaskrim mau bicara nih, Gaskrim. Mungkin mau curhat apa? Iya, Gaskrim iya. mau debat, Iya, mau curhat atau mau apa nih? silakan. Standby Ya. Arman, standby ya. Ya, ya. Gaskrim, Iya, iya. minta dinaikkan kenapa? Ini mau curhat, mau debat atau mau apa? Kalau mau debat kamu mesti tamak muka ya. Saya mau sedikit merespon narasi Bang Arman tadi ya soal Panji Gumilang. Oke, 1 menit ya. Sebentar, 1 menit supaya jangan kelamaan ngomongnya. Silakan. Malah Panji Gumilang lah yang membengkokkan akidah Islam. Ya, saya akan buktikan dalam satu contoh. Ketika sholat itu, Panji Gumilang itu memisahkan jarak antara sholat itu selangkah. Sedangkan Rasulullah ketika ada makmum itu ketika sholat ya, itu harus dan rapat, harus lurus dan rapat. Sedangkan Panji Gumilang menyelewengkan itu. Dia memberi jarak sholat pas pandemi COVID ya. Sedangkan hadisnya kan jelas. Ya, istau wala takhtalifu fatatarifa qulubukum. Istau. Sholat itu harus lurus dan rapat. Mungkin Aduh, ini saya jawab ya, saya jawab. Nanti. Selesaikan dulu. Soal 1 menit. itu. Terus, lanjut terus, Gaskrim. Udah? Udah, itu Oke, doang. lanjut. Sekarang Arman Tentang 1 menit, sholat, silakan iya. Arman. Aduh, ini kalian ini nggak tahu ya itu sebab-musababnya. Lah bukan Panji Gumilang soal jarak itu, MUI juga setuju waktu corona. Loh, jaga jarak. Bahkan MUI itu apa ya, memfatwakan apa itu tutup masjid, nggak boleh sholat di masjid Jumat. Coba Anda, Panji Gumilang tidak taat untuk sholat di rumah, dia sholat tetap di masjid. Anda ini nggak paham kondisi ya, situasi kondisi. Ya, seremonial saja MPR mengangkat. Tapi MPR kalau memutuskan itu bagaimana? Soal itu, soal Anggota sholat DPR juga itu, menjadi anggota. yang penting itu rapi. Gimana sih? Kusuk. Kalau ritual, Anda ini membengkok-bengkokkan, itu kan sholat jangan jarak. Ada sabab musabab Oke, yang namanya corona. Arman, Itu kan kita 1 menit belum ya, cukup tahu. ya. Silakan. Iya, ini Silakan orang Gaskrim nggak jawab lagi, ngerti Gaskrim. masalah fikih. Iya, masa Gaskrim, membengkok? 1 menit silakan Gaskrim. ya kalau saya menjadi tolak ukur saya itu adalah sabda Rasulullah ya, bukan ulama MUI. Kita kan tetap harus kembali kepada hadis. Kita harus murni lah istilahnya. Bukan MUI yang menjadi tolak ukur kita. Hadis Rasulullah yang mengatakan sholat itu harus lurus dan rapat. Nah, ini saya jelaskan. Nanti Arman. Gaskrim lanjutin. Ini Pak Panji Gumilang dengan alasan takutnya barangkali nanti ada orang yang makan jengkol katanya. Nanti takutnya pinggir-pinggiran bau jadi nggak husuk kan? Nggak usah bau gitu aja, kita kadang pikiran kemana-mana nggak husuk gitu. Jadi itu menurut saya diselewengkan ya. Diselewengkan. Aduh, saya jawab, saya paham ini maksudnya. Nah, sebentar. Udah? Gaskrim? Akan dijawab oleh hadis juga ya, jangan oleh MUI, oleh hadis juga jawabnya pakai data. Oke, silakan Arman 1 menit. Singkat padat Nah, ya supaya 1 menit itu cukup ya. begini. Jadi kita semua dapat ilmunya semua nih. Iya, hadis yang sesungguhnya itu ya di Al-Quran. Ya, Al-Quran jelas itu. Membolehkan berlapang-lapang, yang penting rapi, tidak acak-acakan. Anda ini gimana sih? Orang menghadap Tuhan itu yang penting rapi, tidak semrawut. Loh, kan pikir sama logika. Tidak apa ya, kusuk di situ, tidak ada yang bergurau. Tidak ada yang apa ya, main-main. Masa nggak pakai logika ini Anda? Jelas di situ kusuk, pengikutnya menghadap Tuhan, nggak ada yang bergurau, nggak ada yang semrawut, rapi, lurus. Kenapa dipermasalahkan? Sedangkan yang di luar acak-acakan, nggak dipermasalahkan itu. Barisannya semrawut, Bang Arman, berdempet-dempet, bersesak napas. Nih, sesak berdempet-dempet. Kalau ada yang TBC, itu sebelahnya itu akan ketularan, tahu nggak? Bahaya itu. Oke, cukup. Arman, biar Gaskrim lagi 1 menit ya. Loh, Kasih iya, 2 kali pertanyaan lagi ya, Gas ya. Gaskrim 2 kali lagi boleh ya supaya jangan dapat kusil. 1 menit lagi, Gaskrim. Biar Andai Bang Arman, hadis yang sesungguhnya itu ada di dalam Al-Quran, gimana maksudnya? Pedoman kita itu kan 2, hadis dan Al-Quran.
Nih saya jelaskan Nanti ya. belum, biar selesai dulu Gas Iya, Krim. iya. Lanjut Gas Krim. Oh, Rasulullah itu bersabda jelas, istawu watakwalah takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Salat itu harus rapat dan lurus, rapat. Sedikit aja ada celah, itu setan bertempat di situ. Nah, ini kok bisa? Anda tahu? Udah, saya paham. Udah, Gas Krim, 1 menit terakhir ya. Sekarang Arman silakan. Iya, saya paham maksud Anda. Iya, hadis yang sesungguhnya ya emang di Al-Qur'an. Al-Qur'an itu tidak melarang, membolehkan loh. Yang penting rapi. Kalau hadis yang di luar Al-Qur'an itu tahu nggak, Bang Taslim? Ada hadis goib, hadis palsu. Banyak ribuan. Loh, yang namanya hadis itu kan perkataan. Anda bisa tahu hadis palsu itu dari mana? Diukur dari mana? Kan ada hadis goib, hadis palsu. Iya, itu Anda- banyak loh. Gimana sih? Ulama juga mengatakan banyak hadis palsu. Anda mengatakan ayat Al-Quran di mana? Surat berapa? Ayat berapa coba? Loh, itu kan sudah dijelaskan oleh Pak Panji Gumilang. Itu menjalankan Panji Gumilang, kita tuh memperkuat akidah Islam yang murni. Malah Panji Gumilang yang membelokkan banyak. Yang murni, yang bagaimana? Yang murni, yang ya itu yang sesuai Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak melarang, boleh loh. Berlapang-lapang, yang penting rapi. Gimana sih Anda ini? Anda ini nggak percaya Rasulullah apa gimana Loh, sih? kalau nggak percaya Rasulullah ngapain percaya Al-Qur'an? Gimana sih? Al-Qur'an itu jelas hadis yang gini, sesungguhnya, Pak Arman. perkataan Rasul yang dicatat oleh sahabatnya. Nah, Gini Pak Arman, biar lebih jelasnya kayak gini Pak Arman. Pak Arman gini, ya Al-Quran itu kan sudah jelas loh ya. Al-Quran itu adalah sebentar, Andreas. Kamu Islam apa Kristen? Saya yang tadi loh Pak. Akun yang tadi. Ini kebetulan yang tadi sore. Akun saya di Bennett. Tapi kalau kamu bukan Islam, kamu nggak boleh terlibat dalam pembicaraan mereka loh. Baru murtad. Iya, tapi nggak boleh. Kamu kan sudah bukan Islam lagi. Mereka berdua sedang cari cerita. Makanya dari kesimpulan mereka berdua, saya lagi bilang sama si Gas Krim, sama si Arman, dari mana saya tahu Islam, dari mana orang Indonesia tahu Islam, dari kelakuan umatnya. Panji Gumilang lebih menekankan buahnya, bagaimana berbakti, bagaimana menunjukkan dampak berkat rahmatan bagi Indonesia. Sementara Gas Krim lagi menunjukkan aturan-aturannya. Disitulah kami tidak menghargai Islam. Kami lebih menghargai Panji Gumilang. Tapi ternyata Panji Gumilang pun dibilang bukan Islam kan? Itulah saya kecewa sekali. Ya. Saya itu gini Pak, karena kan terkadang dari narasi-narasi dia itu jadi kayak seolah-olah bahwa Al-Quran itu bukan pedoman hidupnya atau pedoman dalam hadisnya, suatu kan? ajarannya. Iya, Ya, padahal yang padahal utama kan kan sudah Al-Qur'annya. jelas itu. Iya, padahal sudah jelas bahwa Al-Quran itu sebagai pedomannya dan hadis itu sebagai pembantu gitu loh. Gitu aja. Lanjut Pak, kalau gitu. Iya, saya sudah jelaskan. Kalau hadis yang sesungguhnya itu ya Al-Qur'an. Sholat itu, perintah sholat itu ada di dalam Al-Quran. Caranya ada di hadis gitu loh Pak. Caranya. Nah, Anda juga nggak paham masalah sholat. Taunya sholat gerakan kan, sholat yang 5 waktu. Kalau Al-Quran di situ jelas itu sholat perbuatan, aktivitas per detik. Ngaco, apaan sih Bang Arman? Duh, berarti nggak paham Anda ini. Coba, sholat ritual itu nggak ada bahasan di Quran. Quran jelas mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Oke, wes. Loh, sholat yang sesungguhnya itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Gimana perbuatan keji dan munkar? Ya kedengkian, menghasut, membenci, merusak. Kayaknya dia nggak pernah baca Quran Bang Arman. Selamat Loh, lah iya. Kalau sholat 5 waktu itu ya emang ada di hadis itu. Ibarat pas setelah Isra Mi'raj. Anda ini nggak paham turunnya sholat 5 waktu. Arman Itulah. Oke, cukup. Loh. Cuma nanti kalian nanti ini ya. Jadi gini ya. Iya, ini nggak Saudara, paham. Jadi itulah sebabnya saya bilang tinggalkan agama. Kebetulan yang mayoritas di Indonesia adalah Islam. Kalau yang mayoritas Kristen juga saya bilang tinggalkan agama. Karena apa? Karena agama akhirnya yang harusnya menjadi ranah pribadi, akhirnya kalian masing-masing punya tafsir sendiri. Lalu yang mayoritas menekan yang minoritas, merasa yang mayoritas Iya. lebih benar. Padahal yang mayoritas belum tentu benar. Padahal yang mayoritas justru yang merugikan semua. Gitu loh. Bang Paul, pahamnya itu yaitu kulit. Nggak tahu Kulit. isinya itu. Padahal yang mayoritas hanya tahu kulitnya kebanyakan. Mau Iya, Kristen mau jadi Islam sama ritual saja. terus yang dibahas. Iya. Yaitu. Jadi ribut terus. Jadi ribut terus. Itu yang saya Iya. maksud. Ya. Jangankan sama agama lain ya, sama beda madhab aja ribut. Beda mazhab aja bunuh-bunuhan. Iya, beda madhab aja bunuh-bunuhan gimana? Ya. Sunni Syiah, loh sampai bunuh-bunuhan. Itu semuanya kan di luar bid'ah itu Sunni Syiah itu. Enggak ada itu. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Islamnya Rasul enggak ada. Islam Sunni enggak ada, Islam Syiah. Lah sekarang dikotak-kotakan. Bang Arman, Bang Faul. Oke, stop dulu Bang Arman, terakhir nih Gas Krim ya, terakhir Iya, Gas Krim iya. 1 menit. Ya. Jangan dipotong ya, ini terakhir ya penutup nih Gas Krim.
Jadi Lanjut. sedikit gini, mungkin ketika ada orang seperti itu, kita harus melihat orangnya ya, bukan ajarannya. Karena saya juga punya teman-teman yang berbeda agama, saya fine-fine aja, nggak ada masalah, tidak ada apapun, masalah apapun nggak ada. Itu tertuju pada orangnya, bukan ajarannya. Saya balikan sekarang, ada juga kan orang Kristen yang sering menista agama Islam. Saya sering kok menjumpai rum-rum orang yang selalu mencemoohi Rasulullah Muhammad SAW, meledek Nabi kami, menista Nabi kami. Nah, saya nggak ngelihat ajaran Kristennya. Oh, ini orangnya yang bermasalah. Karena saya yakin Kristen tidak mengajarkan itu, gitu loh. Jadi ini ada masalah itu pada orangnya, bukan ajarannya, gitu loh bang. Ya Tapi iya, orangnya sudah melenceng. Sebentar Arman, sebentar. Iya. Lanjut Rasrin, terakhir. Pada ajaran saya percaya bahwa semua agama tidak mengajarkan kebencian. Jadi itu masalahnya ada pada manusianya sendiri. Terima kasih. Arman, lanjut. Terakhir ya Arman ya. Iya, jadi saya jelaskan begini. Ya emang orangnya gimana sih? Begini saya jelaskan, jelas di situ ya Islam rahmatan lil alamin. Di situ para ulama menekankan Islamnya yang rahmatan lil alamin. Harusnya kan orangnya. Seperti apa yang dikatakan Pak Panji Gumilang. Lah bukan Islamnya, Muslimnya yang rahmatan. Lah kebalik Bang Arman. Loh, kebalik gimana? Ya ini akhirnya jadi ribut terus kalau Islamnya. Tuh. Lah Iya. Islam kan yang megang orangnya. Aduh, Bang Arman kurang jauh mainnya. Loh, gimana sih? Ayo coba jelaskan. Kalau Islamnya yang rahmatan lil alamin itu bisa enggak? Saya cuma sedikit saran ya, Bang Arman. Enggak bisa enggak damai? Ya enggak bakal mungkin. Kalau tidak nyantol kepada orangnya. Secara logika sih Anda sih gimana sih? Sedikit aja buat Bang Arman ya. Cari guru yang benar, jangan guru yang salah. Itu Loh, ya jelas dong guru yang benar Pak Panji Gumilang yang rahmatan lil alamin. kan saya. Itu sesuai dengan misi pusat pengembangan pusat budaya toleransi dan perdamaian. Bang Hos, Lah Anda apa? Coba Islam apa? Saya tanya. apa? Saya mau sedikit ke Bang Paul ya, Bang Paul. Saya naik itu, saya juga ingin bertanya sedikit soal kekristenan ya. Kalau firman menurut kekristenan, saya anggap clear yang tadi ya, udah itu keyakinan masing-masing aja. Soal firman menurut kekristenan itu seperti apa sih? Gimana sih gitu penjelasannya? Bang Paulnya lagi sibuk itu, mungkin saya bisa bantu jawab sebentar ya. Firman itu adalah logos, pikiran, hikmat ya, atau perkataan Allah. Jadi firman itu selalu bersama-sama dengan Allah. Nah, firman inilah yang diutus oleh Allah, keluar dari diri Allah, turun ke dunia menjadi manusia, yaitu Yesus. Seperti itu. Itu arti firman. Jadi firman itu tidak bisa dipisahkan dengan Allah, ya, karena firman itu berasal dari Allah. Oh, jadi Ya, firman, Roh Kudus dan Bapa itu sendiri adalah tiga yang esa. Ya tidak bisa dipisahkan. Karena hakikatnya baik firman, Allah dan Roh Kudus itu adalah Allah, ya. Baik firman, Roh Kudus dan Bapa itu sendiri adalah Allah hakikatnya. Ya, seperti itu. Jadi firman itu bukan hanya perkataan tetapi pikiran, daya hidup, logika, pengetahuan, hikmat Allah. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita membacakan firman itu tidak harus satu perkataan atau tadi dia bilang bahwa firman itu dalam mulut, bukan seperti itu. Seluruh kegenapan daripada daya yang dimiliki oleh Allah itu dikeluarkan dari dirinya, diutus turun ke dunia menjadi manusia. Nah, untuk apa? Untuk melakukan misi penebusan dosa manusia, karena manusia sudah melanggar, sudah berdosa akibat Adam melanggar larangan dan perintah Allah waktu Sabtu dan nah itu makna firman Bang singkatnya. Lanjut. Oke, saya mau nanya sekali lagi. Apakah Yesus Silakan. kan soal dosa waris ini ada ayatnya nggak soal Yesus berbicara dosa waris ini? Soal berbicara dosa waris ya, itu kita bisa ketahui di Alkitab. Kalau secara tekstual dikatakan ini dosa waris, tidak ada ya. Kalau kamu minta teksnya bahwa ini adalah dosa waris, tidak. Tetapi ketika Adam sudah melanggar perintah Allah di Taman Eden, maka Allah berkata bahwa seluruh keturunanmu akan menanggung semua akibat daripada dosa yang kamu lakukan. Istrimu akan susah payah melahirkan. Nah, seperti itu. Dan kamu akan susah payah untuk mencari nafkah, untuk menghidupi keluargamu. Nah, itulah sifat-sifat dari dosa waris. Itu diturunkan atau berkelanjutan sampai dengan kita sekarang. Diwariskan. Ya, waris itu artinya turun-temurun, berlanjut. Makanya disebut sebagai dosa waris. Seperti itu. Karena setahu saya Pak ya, di Bible Iya. ataupun di Alkitab Perjanjian Lama dan Baru, itu Yesus tidak pernah berbicara soal dosa waris. Yang saya tahu nggak pernah Yesus bahas dosa waris. Yang pernah bahas dosa waris itu siapa?
aduh saya lupa siapa ya. Pokoknya Siapa? selain Yesus pokoknya ada. Saya nggak bisa buka data. Ya, di Itu yang surat saya Rasul tahu. Paulus ada disebutkan bahwa karena keberdosaan satu orang, maka seluruh manusia menanggung akibatnya. Dan karena seseorang, ya, maka dosa itu telah dipatahkan, kutuk maut itu telah dipatahkan, yaitu Boleh oleh saja, Yesus Pak. Kristus. Ya, makanya Yesus adalah sebagai pendamai antara manusia dengan Allah. Ya, jadi Yesus dengan tubuh dan darahnya itu sudah menghapus dosa manusia. Artinya manusia sudah diperdamaikan dengan Allah itu sendiri. Seperti itu. Silakan menambahkan. Oke, gini loh Pak, Mas Gas, dengar ya. Halo, Ya, halo Pak Adi. Lanjut. gini loh. Silakan. Maksudnya dosa waris gini loh. Waktu itu kan ada melanggar. Jadi Tuhan mengutuk dia. Di saat engkau makan buah ini, engkau akan mati. Nah, gitu loh. Jadi semua turunan Adam itu mati. Pada awalnya tidak mati, harus kekal hidup. Jadi setelah makan buah itu, turunan Adam ini pasti mati seperti itu. Jadi itu yang disebut dosa warisan. Jadi diwariskan semua. Kita kan nggak bisa niat jahat. Waktu kecil itu udah ada begitu itu. Anak kecil bisa berbuat dosa loh. Mulai memukul temannya apa itu kan nggak ada yang ngajari. Itu dah asalnya itu. Jadi Yesus datang untuk menebus dosa itu, gitu loh, Mas. Ya. Udah paham ya? Tapi saya pernah baca di Alkitab ya, ada ayat berbunyi seperti ini Pak. Dosa anak tidak akan ditanggung oleh ayah dan dosa ayah tidak akan ditanggung oleh anak gitu. Itu setahu saya ya. Bukankah ada ayat yang berbunyi seperti itu? Bukan ditanggung, Mas. Siapa yang nanggung dosa? Bentar, Dia kan- Pak Tori, diam dulu. Ya, Kasih dulu ini 1 menit ya supaya jangan debat kusir. 1 menit silakan Pak Tori. Gas silakan bicara 1 menit. Iya, tadi Lanjut, Gas. pertama yang saya tanggapi adalah berarti di kalian, di Kristenan berarti ketika dulu Adam berbuat dosa, itu Tuhan Anda tidak maha pengampun ya, tidak diampuni sehingga menurunkan dosa waris kepada anak cucunya, yaitu manusia. Yang kedua, tadi soal soal ayat yang berbunyi dosa anak tidak akan ditanggung ayah dan dosa ayah tidak akan ditanggung anak. Bukankah ada ayat yang berbunyi seperti itu? Nah, cuman itu aja sih. Udah gitu? Oke, Pak Tori silakan Pak Tori bicara. gini loh, Pak Pak. Tori. Adam itu kan dalam makan buah ini kau makan mati. Jadi Tuhan sama Adam, itu. Setelah itu kan mati semua, itu. Jadi karena mau bilang nggak, makanya Yesus datang. Itulah pengampunan. Kalau nggak datang, siapa yang mengampuni? Pak Tori suaranya putus-putus. Ya, putus-putus. Mikrofonnya dilepas saja. Kalau Yesus nggak datang kan nggak ada pengampunan gitu loh, Mas Grace. Kalau coba siapa yang bisa mengampuni dosamu kalau bukan Tuhan? Emang bisa nabi, entah temanmu, entah bapakmu, entah nabi siapapun nggak bisa, harus Tuhan sendiri. Itu yang bikin dosa kan kamu, yang bisa mengampuni ya Tuhan gitu. Ya. Saya rasa Mau itu lanjut, aja. Gas? Oke. Mau lanjut? Lanjut Pak. 1 menit silakan. Enak kan ngomong gini kan, semua dapat ilmunya kan? Ya oke, jadi gini, apa ya? Menurut, iya saya tahu, pasti yang mengampuni kita itu adalah Tuhan ya, yang menciptakan kita. Maksud saya gini Pak, apakah ketika Adam dulu berbuat dosa itu tidak diampuni gitu, sehingga menurunkan dosa waris kepada cucu-cucunya, itu manusia gitu. Yang pertama tadi. Terus saya nyambung ke penebusan dosa nih soal penyaliban Yesus. Yesus disalib itu dia kan katanya menyerahkan nyawa ya, kematian menyerahkan nyawa. Kalau dia menyerahkan nyawanya, kenapa dia nggak bunuh diri? Gitu. Dia kan dibunuh. Dia itu kan mati dibunuh. Tapi dia bilang dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Gitu. Ini nyambung ke penebusan dosa ya. Iya, terima kasih. Pak Tori mau jawab? Pak Tori? Mungkin tadi saya nambah sedikit Bapak. Oh ya, Salomo. Tadi kebetulan saya dengan dia. Ya. Salomo. Bang Gas, mengenai dosa. Izin menambahkan sedikit boleh? Oke. Nanti Mengenai Salomo dulu, dosa silakan. perbuatan. Nanti Salomo dulu. Ya, mengenai dosa perbuatan. Mengenai dosa anak tidak ditanggung, dosa orang tua tidak ditanggung oleh anak itu udah namanya dosa perbuatan, Bang. Itu bukan dosa waris. Dan itu memang benar. Tidak mungkin seorang ayah berbuat dosa lalu anaknya menanggung dosanya, kan tidak seperti itu. Misalnya kalau seorang ayah itu berbuat jahat lalu anaknya dihukum, kan tidak seperti itu. Nah, itu namanya dosa perbuatan. Dosa perbuatan itu ditanggung oleh setiap orang, ya. Tidak boleh dipikulkan atau dibebankan kepada pihak lain ataupun anaknya. Yang dimaksud dosa waris di sini adalah dosa yang diwariskan oleh kita sekarang ini akibat Adam melanggar perintah Allah di Taman Eden. Nah itu, seperti tadi sudah dijelaskan dan ditambahkan oleh Bang Patori bahwa termasuk diantaranya bahwa semua manusia itu pasti akan mati, tidak ada tidak mati. Seperti itu, Bang. Oke, lanjut sapu jagat 1 menit ya. Saya kenal sapu jagat. Sapu jagat mana? Silakan. Oke.
teringat dengan penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus. Dia telah wafat, dia telah mati ya di tiang salib. Dengan demikian jelas misi penebusan dosanya sudah tercapai. Hal ini ditandai dengan di Efesus 5:2 yang maknanya berarti kan Yesus persembahan yang harum bagi Bapa. Berarti kan kalau sebelum Adam itu wafat peroleh hidup kekal tidak mati sebelum makan buah pengetahuan. Hal ini telah ditebus Yesus dengan nyawanya, berarti sudah lunas. Kwitansinya itulah tadi Efesus 5:2 itu. Tapi bagaimana dampak daripada penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus? Ternyata umat Kristen yang percaya Yesus, yang telah ditebus Yesus dosa warisnya, tetap juga mengalami mati. Masih ada kuasa iblis dan ibu-ibu masih kesakitan dalam melahirkan. Nggak ada manfaat dari penebusan dosa oleh Yesus itu. Silakan. Salomo mau jawab? Ya, Bang, terima kasih Bang Paul. Siapa mau Ya. jawab? Salomo? Iya. Silakan. Ya, terima kasih Bang Paul. Bang Sapu Jagat, kan udah sering dibicarakan ya, kita juga sudah sering berbincang-bincang masalah ini ya. Ketika Abang mengatakan bahwa toh manusia juga pasti tak mati, iya memang harus mati, ya kan? Tidak ada manusia yang abadi. Keabadian itu hanya didapat oleh manusia ketika Adam pertama kali hidup di Eden. Setelah itu ya semuanya akan mati. Cara matinya mungkin berbeda, ada karena sakit, karena usia tua, dan lain-lain kan, karena kecelakaan, seperti itu. Ya, jadi memang tidak ada yang tidak luput dari kematian. Nah, itulah efek daripada dosa waris. Kita tidak kekal hidup di dunia ini. Tidak seperti di Eden lagi. Makanya Yesus memperdamaikan kita dengan Bapa di surga supaya kita kembali kepada keilahiannya seperti Adam pertama kali di Eden hidup ilahi seperti itu. Nah, itulah makanya ada penebusan dosa. Itu Bang Sapu Jagat. Oke, boleh saya tanggapi? Boleh, Sapu Jagat, 1 menit terakhir ya. Oke, jelasnya begini. Juga. Silakan. Yang jelasnya begini ya. Jadi kalau memang Adam menebus dosanya, Adam mewariskan dosanya itu karena fisik dan telah dibayar dengan fisik. Sementara jemaat yang sudah ditebus dosanya ini masih tetap juga, dan ibu-ibu masih tetap kesakitan dalam melahirkan. Jadi supaya tidak menimbulkan pemikiran negatif, sia-sia kematian Yesus di tiang salib, saya rasa hal ini perlu dijelaskan. Nah, karena sudah diterima Tuhan. Nah, karena itu apapun ceritanya, upah dosa adalah maut masih tetap berlaku saat ini. Karena itu semuanya fisik. Adam melakukan berdampak fisik, fisiknya mati. Hawa yang ikut, kesakitan dalam melahirkan. Nah, sementara ini sudah ditebus Yesus dengan fisiknya. Dia serahkan nyawanya atau bagaimana. Tetapi tidak ada pengaruh yang signifikan di dalam hal ini. Boleh saya jawab? 1 menit terakhir. Siapa nih? Amunca? Pak Tori? Ya, Pak Tori. 1 menit terakhir, Pak Tori. Silakan. Nanti saya akan kasih penutup ya untuk menjelaskan tentang ini. Silakan, Pak Tori. Jadi loh, Sapu Jagat. Jadi dosa yang ditebus itu bukan dosa fisik. Jadi kamu salah. Orang itu ya tetap sakit melahirkan. Kalau nggak sakit melahirkan ya bukan wanita. Jadi yang ditebus itu bukan dosa fisik, rohaninya yang ditebus itu. Kamu tahu ya, rohani. Yang rohani bukan yang fisik. Yang fisik ini tetap ke tanah. Gitu loh Mas. Sampai harus ngerti di situ. Jadi dibagi dua ya, antara rohani dan fisik. Jadi yang ditebus itu rohani. Rohaninya kita biar gak masuk ke neraka gitu loh Mas. Jadi yang ditebus itu roh ya, bukan fisiknya. Jadi tetap melahirkan, tetap itu. Benar itu, gak salah. Ya Mas ya, sengaja gitu aja. Oke, saya jawab ya. Bang Paul. Ya, 1 menit ya Andrea, silakan. Saya kasih Bukan saya mau ini, saya mau bertanya sama abang aja. Kalau boleh itu pun sebelum saya turun, soalnya takutnya nggak bisa naik lagi. Masalahnya, Bahaya. saya mau menjelaskan yang Sapu Jagat sama Gaskrip tadi tentang dosa tadi. Oh, nggak gini Pak. Kalau memang ada YouTube atau apanya atau nomor WA-nya, saya boleh minta nggak? YouTube-nya Joseph Paul Zhang itu ya nomor email aja ke hagios.eu@gmail.com. Tapi di semua YouTube saya itu semua ada nomor WhatsApp-nya komunitas kita ya. Di semua, ada. Oke. Semua yayasan, bahkan ke yang di Eropa semua kita ada komplit ya. Di semua YouTube saya Oke. deskripsinya ada nomor infonya semua, ada kontaknya semua ya. Oke. Ya siap. Oke, Udah gitu aja ya. Terima Makasih Bang Paul. Oke, God bless you. Kita bicara tentang dosa. Kalau kita membaca di dalam Kejadian 3, di situ tidak disebutkan satupun kata dosa di situ. Ya, saya tidak akan mempersoalkan Adam dosa apa enggak dosa, tetapi kita lihat konsekuensi dari makan buah pengetahuan. Pada hari kamu makannya, kamu kan tadinya immortal, tadinya kan kamu kekal. Pada hari kamu memakannya, kamu akan mati. Tadi Pak Tony udah jawab tuh, bagus banget. Pada hari kamu memakannya, kamu akan mati. Nggak urusan dosa, nggak dosa. Pokoknya pada hari kamu memakan buah pengetahuan itu, kamu akan mati. Artinya bukan hari itu, langsung mati begitu, bukan ya. Tetapi pada hari kamu kan mortal, tadinya kamu immortal. Pada hari kamu makannya, kamu jadi mortal. Kamu kan jadi manusia yang bisa mati. Kedua, ketika di Yesaya 18 yang dikutip oleh si Gaskrip tadi, ya Yesaya 18 itu bunyinya begini nih, ayatnya tepatnya ya.
Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Ayat ini terjadinya kapan? Apakah zaman itu? Oh enggak. Ayat ini bentuknya adalah future tense yang akan datang, atau imperfect, kal imperfect dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani itu kal imperfect. Anda baca dari ayat 1 bacanya. Ya, karena ini cerita satu nggak bisa diputus, nggak bisa ujuk-ujuk langsung begitu ya. Karena dari 1 lihat, maka datanglah firman Tuhan kepadaku, ayat 1, ayat 2, ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi-gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Nah ini nih, ya, ayat ketiga, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan, ya itu bentuknya kal imperfect, berarti belum terjadi. Nanti kamu nggak akan lagi ngomong sindiran ini lagi di Israel. Sungguh semua jiwa aku punya. Kapan itu? Sindiran itu tidak akan terjadi lagi setelah Yesus datang. Jadi setiap dosa anak akan nanggung. Contohnya kalau kamu kena HIV, anakmu pasti kena HIV. Ya, kalau kamu sebelum anak itu lahir kamu kena HIV, lalu kamu berhubungan dengan istrimu, lahirlah anak. Anak itu pasti akan menanggung. Loh, bukan salah anaknya kok. Iya, tapi kena HIV. Kalau kamu kena penyakit jantung turunan, kamu punya anak, pasti kena jantung juga. Itu genetik. Kamu punya gula, keluargamu punya sejarah penyakit gula. Anakmu pasti nanti kena penyakit gula. Loh, dari mana? Ya, itulah genetika. Tidak ada dosa waris di dalam Alkitab disebutkan. Tetapi kemudian gereja mengkonsepnya itulah dosa waris yang diwariskan. Bukan karena dia berbuat, tetapi karena dia keluar dari Taman Eden, otomatis semua kesusahan-kesusahan itu, genetika itu akan terjadi sama hidupnya dia, diwariskan turun-temurun. Contohnya, kalau Anda percaya klinik-klinik, Anda nyupang Gunung Kawi, itu terkenal ya, kalau Anda nyupang Gunung Kawi, salah satu anakmu itu berbayar. Itu beneran ya. Anda di Indonesia kan banyak, itu bukan rahasia lagi. Kalau Anda bilang nggak ada, itu bohong. Anda berarti nggak ngerti tentang Indonesia. Keluarga saya dulu banyak yang di Gunung Kawi, ya, dan salah satu anggota keluarganya selalu ada yang jadi tumbal. Itu beneran. Sampai kita putuskan semuanya itu. Kapan? Ketika kami menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Jadi, mengapa ya keluar dari Taman Eden? Tuhan berkata, kalau kamu keluar dari Taman Eden, yang ada adalah kutuk. Karena dunia sudah terkutuk, ya. Dunia itu sudah terkutuk. Yang ada berkat cuma di Taman Eden. Kalau kamu keluar dari Taman Eden, dunia itu sudah terkutuk. Maka sudah sakit penyakit, bersalin segala macam, ada kematian. Bahkan ketika kamu sudah menerima Tuhan Yesus, kamu tetap harus mati. Mengapa? Karena badanmu harus mati. Yang tidak mati apanya? Jiwamu tidak mati. Makanya ada Wahyu 20, tidak mengalami kematian yang kedua. Itu yang dimaksud. Karena kamu akan dibangkitkan dengan tubuh kekal. Itu yang dimaksud. Dan itu semua ayatnya jelas, baik orang Yahudi maupun orang Kristen meyakini hal yang sama. Ya, makanya sebagian orang Yahudi seperti orang Saduki tidak percaya kebangkitan orang mati. Nah, dibilang sesat kamu. Nah, dibilang sesat juga sama Tuhan Yesus itu. Karena nanti ada kebangkitan orang mati, kita menggunakan tubuh kemuliaan. Tapi orang-orang yang tidak percaya pada Yesus Kristus, dia tidak akan menggunakan tubuh kemuliaan. Dia mati, jiwanya tunggu, kemudian dia akan dihakimi, lalu dimasukkan ke neraka. Sekarang ini semua orang mati, tidak ada yang di neraka. Semua orang mati yang tidak percaya Yesus, jiwanya semua ada di Hades. Kalau kamu percaya pada Yesus, ya, kamu jiwanya ada di Firdaus. Kalau kamu nanti di akhir zaman, ya, Yesus datang, orang-orang di Firdaus akan dibangkitkan tubuhnya, lalu memerintah selama 1000 tahun di tengah-tengah kita. Lalu orang-orang yang tidak percaya Yesus yang ada di Hades, ya tetap nunggu sampai 1000 tahun selesai, hari penghakiman, baru mereka dihakimi menurut perbuatannya, disebutkan ya Wahyu 20, lalu mereka dibuang ke neraka. Orang-orang yang percaya kepada Yesus, ya, yang sudah dibangkitkan, dia akan dihakimi, tapi untuk menerima upahnya. Itu ayatnya sangat jelas sekali, ya, satu-satunya itu. Jadi, kita semua sekarang ini, kalau kita menerima Yesus, kita diampuni dosanya. Apakah kita harus mati? Iya, karena darah dan daging harus mortal. Tidak masuk kerajaan Allah, 1 Korintus 15 ayat 50. Nanti jiwa kita lah yang masuk ke dalam Firdaus, dalam kerajaan Allah, lalu dalam nanti kehidupan yang kekal, dalam langit dan bumi yang baru, tubuh kita dibangkitkan. Sebenarnya itu ceritanya ya, sapu jagat dan gagan mengenai penebusan dosa. Itu seperti itu. Ya. Oke, ini ya. closing statement. Turun. Ya, boleh. 1 menit ya, terakhir ya. Sebenarnya saya 1 menit terakhir ya. Ini ya. Ya, oke. Saya duluan ya. Nah, oke, jadi begini. Saya sebenarnya sangat berterima kasih dengan Nabi ke-26 ini. Kalau dia berusaha untuk memframing ajaran Islam, karena kami sangat menikmatinya. Menikmatinya bagaimana? Bisa kami balas dengan Bible. Karena Bible itu dibawa ke pemikiran manusia normal, pasti akan kucar-kacir. Harus menjadi akal sehat dulu, baru bisa menerimanya. Jadi saya rasa demikian. Jadi kalau itu mari kita alung adu kita, adu bikin framing. Nah, kalau saya sangat menikmati, sangat suka sekali. Ya, kalau saya segitu aja. Terima kasih ya atas kesempatannya. Izin turun ya. Salam sejahtera buat Anda. Oke. Gaskrim mau penutup 1 menit terakhir boleh? Oke. Penutup ya. Jadi kita nggak ada pendapat lagi. Nanti saya tutup sekali untuk kita tutup semuanya. Silakan. Sebelumnya terima kasih buat Bang Hos yang telah menaikkan saya di sini, dan kepada seluruh teman-teman, saya mencintai kalian semua walau kita berbeda-beda ya.
dari awal sampai akhir, bila mana ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya Bang Arman ya. Saya harap kita tidak boleh menghakimi ajaran seseorang ya, tapi itu ada masalah pada manusianya. Karena saya yakin di Kristen, di Buddha, di Hindu, di Islam itu tidak mengajarkan kebencian. Itu ada masalah pada manusianya. Jadi hanya itu aja. Saya terima kasih banyak dan minta maaf ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Selamat malam. Saya Luar biasa. Oke ya. Terima kasih Sapu Jagat Kaslim. Saya mau meresponi Sapu Jagat. Kalau kamu menjadi Islam, ya, kamu tidak bisa menggunakan akal sehatmu. Bagaimana bisa kamu orang menikahi bocil, kamu anggap nabi, menikahi mantu, babu, kamu anggap nabi. Kamu anggap junjunganmu yang mulia, kerjaannya ngerampok, kerjaannya membunuh orang, kamu anggap nabi yang mulia. Nggak akan sehat pikiranmu, ya. Nggak akan sehat, ya. Nah, masalahnya sehat menurutmu dengan sehat menurut saya beda. Sehat menurut orang Eropa dengan sehat menurut orang Indonesia beda. Kalian orang Indonesia biar melarat, kalian yang penting masuk surga. Kalau orang Eropa, mari kita ciptakan surga kita yang benar di dunia ini. Kita makmurkan kita. Jangan sampai kita ribut masalah agama, jangan sampai kita gegeran bunuh-bunuhan gara-gara agama. Beda dengan tadi sekalian meresponi si Gaskrim, ya, bilang apakah ada ajaran kebencian di agama Buddha, Hindu, Kristen? Enggak ada, karena kami tidak pernah diperintahkan membunuh yang berbeda dengan kami. Buddha, Hindu juga enggak. Beda di Islam, bunuhlah orang kafir dimanapun mereka berada, dan ayat ini tidak pernah dibatalkan. Dan bunuhlah orang Yahudi. Akhir zaman tidak akan terjadi sampai semua orang Yahudi dibunuh. Dan ini yang menjadi dasar perjuangan kalian orang-orang Islam untuk membunuh antisemit, ya, untuk melakukan antisemit terhadap orang Yahudi. Jadi apa yang mau dikatain lagi? Apakah ada cinta di dalam Islam? Enggak ada. Saya belum pernah melihat ada cinta di dalam Islam. Ya, ketika Panji Gumilang yang berusaha menyatakan cintanya Islam saja tadi dibilang salah kan? Loh, saya jadi tambah bingung lagi. Lalu Islam yang mana nih? Yang mana yang namanya Islam? Sementara Panji Gumilang hanya seorang diri dengan pengikutnya santri-santrinya jumlahnya 5.000 orang. Sementara Islam yang 200 juta bilang Panji Gumilang salah. Kan repot kan? Apakah Panji Gumilang mengadopsi ajaran Yesus lalu dia pura-pura jadi Islam? Kan pertanyaan begitu kan, seperti Gus Dur. Gus Dur itu sudah dibaptis ya. Anda boleh percaya nggak percaya, Gus Dur itu sudah dibaptis. Dan dia berkata, Yesus Kristus juru selamat, bukan juru selamat orang Kristen saja, juru selamat kita semua. Wah, itu geger bener ya. Oh, murtad kafir ya, gampang tinggal syahadat lagi kata Gus Dur. Panji Gumilang itu ajarannya kayak Gus Dur tuh. Saya anggap Gus Dur itu seorang santo, orang suci. Dialah yang pertama kali bisa mempersatukan orang Islam dengan orang Kristen, tapi diteladung sendiri sama orang Islam, sama Amin Rais CS kan, sama NU sendiri. Bingung kan coba? Nah, dari situlah kita mengerti. Kita mempertanyakan, ya, kita mau cari di mana kebaikan Islam. Ketika kita melihat Gus Dur diteladung, lihat Panji Gumilang diteladung. Bingung kita jadi sekarang orang-orang non-Islam. Ada banyak cinta dalam ajaran agama Buddha, ada banyak cinta di dalam ajaran agama Kristen. Makanya ini beban yang berat bagi kalian orang-orang Islam. Bagaimana ya kita bisa mengenal Islam? Kita nggak baca tulisan Arab loh. Ya kan? Yang kita tahu dari kelakuan kalian semuanya, gereja kami ditutupin terus. Ya kan? Orang-orang kami ditangkapin semua. Sementara kita ngelaporin kain nama, udah 10 laporan nggak pernah masuk tuh. Ya kan? Oke, saya kira begitu. Ya Pak Salomon, silakan tutup dalam doa terakhir. Silakan. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang ada di surga, terima kasih karena pada malam hari ini kami sudah mendengar firman dan kami juga dapat mengikuti acara ini yang telah terselenggara dengan baik. Bapa, kami berharap supaya semua yang disampaikan oleh host Bapak Paul Sang kiranya memberikan berkat kepada kami semua, baik yang ada di Komal ini maupun ada yang ada di bawah dan yang di rumah yang mendengarkan.